Hari ini, Rabu 1 Oktober 2025, DPR memanggil Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kemenkes Republik Indonesia. Pemanggilan ini berkaitan dengan maraknya kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis beberapa waktu lalu di sejumlah daerah. Sejak program tersebut diluncurkan pada Januari 2025, tercatat sudah ada 6.517 kasus keracunan makan bergizi gratis hingga September 2025. Sementara itu, di daerah tertentu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut jika sumbernya berasal dari bakteri. Lalu, seperti apa hasil pertemuan DPR, BGN, dan Kemenkes hari ini? Akankah MBG dihentikan sementara, sembari pemerintah melakukan perbaikan? Ikuti ulasannya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Health. Beralih ke Jawa Timur, Detik Sore akan mengulas lebih dalam kabar terbaru misi penyelamatan puluhan santri yang terjebak di reruntuhan Masjid Pondok Pesantren Al-Qauzini, Sidoarjo. Hingga saat ini, tim SAR sudah mengevakuasi 3 jenazah santri. Dalam video yang beredar, tim penyelamat juga sempat berkomunikasi dengan korban selamat yang masih terjebak dalam reruntuhan. Bagaimana situasi terbaru di sana? Apa strategi penyelamatan yang akan dilakukan oleh tim SAR gabungan? Ikuti laporan langsung jurnalistik Jatim selengkapnya. Kembali ke Mandalika, Nusa Tenggara Timur, gelaran MotoGP akan segera dilaksanakan. Para rider MotoGP dari penjuru dunia akan beradu kecepatan di sirkuit andalan masyarakat Indonesia tersebut. Menariknya, terdapat tradisi sebelum balapan dimulai. Sebuah parade akan diikuti oleh seluruh pembalap yang akan bertanding. Seperti apa keseruan dari acara tersebut? Simak liputannya di penghujung acara nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Pocut Kamaral. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Lagunya nggak Mana lagunya udah dong goyang duluan nih kita baru muncul lagunya. Nah, ini lagunya gue ikutin Gael aja deh. bener ya? Iya. Semuanya ya? Iya. Menurut gue itu terlalu cacingan, perlu kombantrin lo konsumsi. Kalau kayak gitu jogetnya. Gue tahun ini udah 2 kali minumnya. Oh ya? Iya ya tahun Memang ini berarti 2 kali dong. kebanyakan gak sih? Kan harusnya 6 bulan sekali Loh, minum obat cacing. bener dong kan tahun ini gue udah 2 kali. Terus lo bilang kan 6 bulan sekali, lo bener dong. Oh ya betul. Iya on the way berarti nanti di awal tahun baru lagi. Iya, jadi gue awal tahun sama mau akhir tahun. Gitu. Kalau kan kemarin di TikTok tuh pada bilang kalau abis minum obat cacingnya keluar dari mulut, dari kuping, Ih. dari hidung. Bener, ada yang Kalau- bilang gitu. Gue gak Di tahu sih, gue TikTok. gak pernah. Cuman kalau misalnya dari, Keren ya rambut gue ya? apa namanya, dari BAB, iya. Ada cacingnya? Serius? Dia keluar dalam bentuk cacing? Enggak, ya bareng. Iya maksud gue. Ya bareng tapi ada. Tapi lo paham kan bentuk cacing kayak mana? Betul. Hmm. Oh jadi dia nggak lumat gitu? Enggak, makanya gue juga kaget. Kadang-kadang Takut gue kaget, tapi kan soalnya harus diperhatiin dan biasanya emang beda kan BAB kita setelah minum obat cacing. Langsung nggak tuh efeknya? Atau kayak Enggak 2 lah. hari kemudian baru? Enggak, besokannya biasanya kan gue tuh biasanya bangun terus dikumpulin disuruh minum obat cacing karena kan itu harus minum satu rumah loh. Satu rumah tuh bareng-bareng, nggak boleh. Kenapa harus bareng-bareng? Lah, emang gitu. Enggak, kenapa harus bareng-bareng? Gue bilang. Karena kalau misalkan nih ya, ada di rumah gue misalkan ada 4 orang, ya kan? Yang minum cuma 3 nih, yang 1 enggak. Lah sama aja bohong, kena cacing juga yang 3 sia-sia. Ya kan yang lain beda makannya. Kan- Gak sama semuanya. Emang selalu dari satu sumber makannya. Tapi kan kita alat makannya bisa aja kan sama Iya atau sih. apa-apa. Do itu tuh udah ada di situ, emang gitu. Masa sih? Satu rumah mesti Gue minum. baru tahu deh. Emang iya ya guys? Sumpah. Dan teman-teman gue juga gitu. Jadi minumnya tuh satu rumah. Satu negara? Enggak. Oh Jadi gitu. intinya katanya Baru percuma tahu. kalau misalkan kita ada satu rumah misalkan 6 orang terus kita doang yang minum obat cacingnya rajin tuh katanya percuma gitu. Oh tapi mungkin maksudnya satu rumah tuh bareng-bareng gak yang di hari yang sama. Bisa dia minum obat cacing juga mungkin di bulan kemudian, bulan depan, yang lain bulan berapa. Jadi kayak tapi tetap sama-sama tuh semuanya harus patuh, disiplin minum obat cacing gitu kali maksudnya. Enggak yang memang harus
bersamaan. Guys, semuanya berkumpul. Kita minum obat cacing bareng-bareng. Maksudnya nggak bersamaan, iya bersamaan benar. Tapi gue disuruhnya sama dokter gue gitu. Iya, maksudnya itu lebih ke obat cacing tuh diminum harus sama semua anggota rumah kan. Iya, di saat yang hampir bersamaan. Ih, gue tanya ya. Nih sama ChatGPT lo tanya Nggak sekarang. usah tanya ChatGPT, udah tahu ChatGPT terlalu manis untuk dilupakan. Nanti dia nggak skeptis, nggak kritis. Enggak, jawabnya. ini minuman tuh kan jadi minuman kan, minum obat cacing. Atau kalau enggak coba detikers yang tahu kasih tahu kita di komen, please. Minum obat cacing itu apa ya tulisannya? Coba minum obat cacing itu aturannya emang harus bareng-bareng satu rumah dalam waktu yang sama. Coba ketahuan deh begonya kita pada detikers nih. Tapi speaking of obat cacing, detikers sambil poucut lagi nyari jawabannya. Katanya tuh kalau kita buncit, gendut, suka demam gak ya? Apa ada beberapa macam penyakit tuh obatnya adalah bakteri baik, probiotik. Probiotik ya, Jadi lactobacillus. iya betul, mau minumnya apa semacam kombucha atau yogurt atau tempean juga, pokoknya produk-produk fermentasi itu sering-sering konsumsi. Tape tuh termasuk juga. Itu tadi info yang gue dapat di media sosial, perlu di cross check lebih lanjut. Gitu. Apa? Anyway, kita udah tahu jawabannya dan jawabannya adalah iya, anjuran minum obat cacing biasanya untuk semua anggota keluarga secara bersamaan. Alasannya adalah cacing itu gampang menular lewat telur cacing yang biasa ada di kuku, debu, mainan, spray atau makanan. Jadi kalau cuma satu orang yang minum, kemungkinan tertular lagi dari anggota rumah yang lain itu tetap tinggi. Dengan minum bareng, rantai penularan bisa diputus lebih efektif. Dan biasanya dianjurkan 6 bulan sekali atau sesuai instruksi dokter atau tenaga kesehatan. Ya, begitu ceritanya. Jadi ini sebenarnya adalah untuk mencegah, jadi lebih efektif mencegah cacingnya. Gitu nih, kalau nggak percaya lo kayak nggak percaya sama gue. Ya oke. Bener loh. Tapi bukan aturan mutlak seperti wajib serentak di jam yang sama tuh. Lebih ke dalam periode yang sama. Misalnya hari itu juga atau minggu itu supaya efek pencegahannya maksimal. Ya. Gitu. Sama biar ingat, biasanya gue minum kalau ada anggota keluarga gue yang ulang tahun. Jadi milih ulang tahun yang di awal sama ulang tahun yang di akhir. Jadi instead of makan kue, makan obat cacing kan? Makan kue juga, tapi makan obat cacing jadi inget. Oh kalau misalkan ulang tahunnya Biasanya si Pocut kita- nih ulang tahun, iya. apa kita minum obat cacing gitu. Iya kalau keluarganya bareng-bareng terus. Kalau keluarga bisa. Ya kan tapi tetap inget ulang tahunnya kapan. Oh iya benar. Kayak yang kemarin kan ulang tahunnya ini gitu. Gue bajunya kayak balapan tadi katanya. Oh, kan bentar iya, lagi mau bener. MotoGP di Mandalika. Tang tang na 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 ya. Tokyo Drift maksudnya. Agak out of tune tapi ya masih ketebak sama gue. Makasih ya. Beda kalau Tokyo Drift kan itu balapan mobil, kalau Iya. di Mandalika kan balapannya Motor. motor. Bentar lagi detikers balapan MotoGP di Mandalika ini gue inget banget di episode atau seri perdana Mandalika setelah sirkuit ini jadi dan kemudian dipakai di pertama kalinya untuk MotoGP, gue hadir di sana coba. Ih seru banget. Pulang pergi Jakarta Lombok dalam 1 hari. Pepe. Bener, Pepe. Dan gue hampir saja ketinggalan pesawat untuk pulangnya. Karena kita gak bisa keluar dari sirkuit. Karena semuanya harus jalan kaki. Karena macet semacet-macetnya. Pakai ada hujan juga lagi. Akhirnya ada sebuah bus yang tiba-tiba datang. Ayo naik. Kita selamat. Akhirnya pesawatnya belum terbang, kita berhasil sampai di 5 detik sebelum pesawat Banyak kali masa demi apa 5 detik? terbang. Kita lari-lari. Lo tahu film AADC? Adegan Dian Sastro ngejar Rangga? Iya. Nah kayak gitu kita pas ke bandara. Jadi cintanya tapi nggak ada rangganya ya? Betul. Jadi alhamdulillah waktu itu akhirnya kita berhasil pulang lagi. Iya. di hari Bisnya yang berapa sama. harganya? Apa gratis? Gak tahu deh, kayaknya bisnya bis hantu deh. Coy. Nggak Gue bayar nggak masa? tahu, bayar sih pasti. Oh bayar, karena Bayar kan? semuanya jadinya waktu itu memanfaatkan momentum. Karena semua orang kan pengen, itu banyak tuh yang memang harus ke bandara waktu itu. Dan Iya. karena nggak bisa
keluar nih mobilnya karena terkepung sama kemacetan. Jadi orang-orang tuh pada nyetopin bus yang ada di situ dan akhirnya karena banyak permintaan sementara suplainya dikit, dia hukum ekonomi aja. Jadinya pada naik-naikin harga tuh ya dibayarin sama orang kita jadinya. Tapi tetap itu adalah harganya naik waktu itu. Oh, ini hitungannya jadi charteran ya? Nggak charteran juga soalnya barengan sama orang-orang lain kan di dalam situ. Kita berdiri loh di dalam bus, bus selama itu. Iya, karena kayak tahu apokalips nggak sih zombie apokalips kayak gitu, kayak adegan penyelamatan gitu. Karena emang kita bahkan udah berpikir buat kita kayaknya nyebrang ke Bali aja deh, dari itu kan di Lombok kan, nyebrang ke Bali. Nanti ambil pesawat dari Bali karena ini udah nggak kekejar lagi nih pesawatnya, udah berpikir kayak gitu. Dan ternyata tiba-tiba Tuhan mengirimkan malaikat dalam bentuk bus. Luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada kejadian kayak gitu lagi ya di momen ini. Udah seri keberapa sih di Mandalika? 3 ya? Apa 4 gitu? Sekitar itu. Harusnya sih enggak karena dalam beberapa seri terakhir juga kayaknya di sana udah pada lancar gitu proses MotoGP diadakannya di Mandalika. Ini sebentar lagi juga karena MotoGP akan dilaksanakan, Marc Marquez sebagai juara dunia juga udah tiba di Indonesia kan, kemarin foto-foto sama Pak Prabowo di istana. Udah tiba. Lihat ya, udah makan apa ya dia? Sate, bakso, sama sodo. Sodo. Sama makan sodo. Makan sodo. Makan sodo, ya, benar. Jadi udah ada 20 kapal ASDP yang disiagakan. Kayaknya kapal ASDP ini disiagakan buat orang-orang yang kayak mengalami kejadian kayak gue. Iya. Sini kita berangkatkan ke Bali biar kalian nyebrang ke sana gitu. Tapi enggak, ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang ketika MotoGP Mandalika 2025 yang sebentar lagi akan diadakan. Ke-20 armada ini sudah disiagakan mulai Jumat 3 Oktober besok. Jadi 2 hari lagi ya. Udah mulai ya. Disampaikan 20 kapal yang disiagakan ini, 1 diantaranya berasal dari lintas penyeberangan Jangkar, Jawa Timur menuju ke Lombok Barat. Jadi total ada 20 unit yang disediakan oleh ASDP. Jadi informasinya pada MotoGP 2024 jumlah penumpang yang melintas di Pelabuhan Lembar itu 80.000 orang dalam 3 hari. Makanya SDP menambah armada buat mengantisipasi lonjakan penumpang. Karena tren pergerakan penumpang juga udah mulai terlihat di H-1 event gitu. Oh gitu, ini juga menghimbau kalau misalkan mau datang ke sirkuit naik motor aja. Emang iya? Dari Dinas Perhubungan NTB. Oh, kenapa Jadi yang tuh? nonton-nonton supaya nggak kena macet bisa naik kendaraan roda 2 jangan aja. pakai mobil ya maksudnya ya. Tapi Emang ya juga PR. sih kalau motor mungkin lebih satset. Gue nggak tahu juga ya. Atau kenapa nggak nyediain transportasi umum aja ya ke sana ya. Jadi orang tuh ninggalin kendaraan pribadinya di kantong parkir tertentu misalnya. Kemudian nanti pakai shuttle aja tuh dari sirkuit, harusnya kayak gitu. Tapi imbauannya justru dari Kementerian Perhubungan bawa motor ya. Bawa motor, menggunakan motor menuju sirkuit gitu ya. Cuman mungkin udah dikalkulasiin kali ya. Oke lah kalau misalnya naik motor masih jalan. Kalau mobil soalnya mungkin ya karena gede kali ya. Sumpah itu rame banget dan I cannot imagine itu nggak ada waktu itu ya, di momen itu nggak ada penerangan. Jadi kita benar-benar gelap-gelapan keluar dari sirkuit, di jalanan menuju ke bandara kita jalan kaki, berusaha hujan tetap terus ada hujannya juga. Jadi itulah, mudah-mudahan sih nggak ada yang kayak gitu ya di edisi kali ini, karena kan ini adalah event internasional, semua mata tertuju pada kita, jangan sampai nanti ini malah jadi membuat arang di muka sendiri. Betul, dan untuk lebih lanjut kita akan bahas ini di Sunset Hall. Emang iya? Bareng sama siapa? Bareng sama suka deh. Kita akan bareng sama nih Mas Ahmad Vicky, reporter Detik Bali. Oh, kita ke Bali berarti Sunset Talk. Jarang-jarang Sunset Talk kita. Sunset Talk goes to Bali. Ini kita cukup ya virtual. Oh, iya benar juga ya, pakai jet ya. Pakai jet soalnya kita kebetulan gitu ya. Jadi kayak misalkan mau pengen tahu nih keseruannya nih MotoGP-nya. Sunset Talk, makanya tonton kita terus sampai akhir. Oke, kalau gitu. Ini juga Valentino Rossi juga udah di Indonesia ya, udah ketemu sama Menteri Pemuda dan Olahraga kita, Pak Menpora, Pak Erick Thohir. Kata Pak Erick, dia senang di Indonesia. Punten Pak Erick,
kawannya Valentino Rossi aja komeng, gimana nggak senang dia di Indonesia, ya kan? Bener. Semakin Iya, di depan. Semakin di depan. Moeng. Aduh, bener-bener gemes. Mark Marquez nih kemana aja ya jalan-jalannya, penasaran dia ke mall gak ya? Gue penasaran itu sih. Dia ke ini pasti ke Blok M makan ini gultik. Coba ini ya, misalnya lo LO atau Menteri Pariwisata, datang nih pembalap nomor 1 dunia MotoGP ke negara lo. Lo akan bawa dia kemana? Di Jakarta. Gak. Isan ke sirkuit Di Jakarta ya. nggak ada sirkuit juga anyway. Nah di Jakarta buat wisatanya. Kulineran dan lain-lain berarti Iya ya. betul. Gue mau ngajak dia ke Aroma Shop. Kemana? Aroma Shop. Apa tuh? Ada tempat seafood gitu di Jakarta Utara. Oh di Jakarta Enak Utara. banget, Pak. Itu sebelah mananya Pasar Muara Baru? Jujur gue gak tahu di Apa di Google Pik? aja. Bukan. Enggak, dia di Angke. Oh di Muara Muara Angke. Ya dekat Iya, sama iya, Muara iya. Pasar Tapi Muara dia kayak Baru. restorannya gitu, terus habis itu kayak itu enak banget. Tim nyonyanya enak banget. Oke, Oh itu di PLTU pertama. Ancol. Oh ini ya, dia ngambil ikannya tuh langsung dari laut ya? Kayaknya ya nggak tahu ya. Ditangkap. Tapi soalnya tempat. ya, jadi kalau misalkan makan di sana, kita tuh milihnya tuh hidup gitu, terus kita ngambil Pak. Udangnya manis banget. Ini bukan yang di enggak? pasar itu ya? Bukan, Dia bentuknya restoran. bentuknya restoran. Tapi bukan ada pasar di bawahnya. Bukan. Oke. Dia nggak Namanya di apa? Aroma Shop. Aroma Shop. Tuh itu adalah destinasi pertama, ya kan. Iya. Kira-kira makan apa tuh yang lo tawarkan ke dia? Gue akan suruh dia makan tim nyonya sama udang rebus. Tim nyonya. Tim nyonya tuh Tim apa? nyonya. Ih, Sebutin tim nyonya, dong, ada tim nyonya tuh kayak Kan nggak semua orang jadi tahu tim nyonya. jadi tuh kerapu gitu di tim tapi pakai bumbu kuning gitu enak banget. Nah, itu namanya tim nyonya The Tikers. Sama kalau misalnya udang rebus itu tuh harus banget karena di sana tuh udang rebusnya bener-bener hidup, direbus, dimakan. Ada tuan crab juga nggak di sana? Ada kan? Ada Kepiting. dong, tapi karena gue alergi jadi gue nggak pernah makan. Tapi katanya enak banget. Iya, Gitu, iya, jadi iya, semuanya iya, di sana enak. Itu, tapi banyak banget destinasi yang lain yang akan gue ajak. Pokoknya gue kulineran semua deh isinya. Kulineran semua. Kalau lo kemana, Dok? Ke Gultik. Ajaknya? Gultik. Iya, Blok M. Kita ini apa? Ngalcer aja di Blok M, ketemu sama anak-anak nongkrong di sana. Kalau perlu gue bawa dia ke bawah Blok M tuh ngeliatin buku-buku bajakan. Enggak ding, enggak. Aduh. Itu nggak tahu ya buku bajakan apa enggak yang dijual Itu di nggak Blok M bawah bajakan, Enggak nggak ya? sih? Itu nggak Oh, bajakan. enggak. Ya, iya ngeliatin di situ kan banyak tuh jual ini apa kaset CD, Iya. tape-tape lama gitu-gitu elektronik. Seneng deh dia pasti. Kalau Gua- dia bukan gua tipe yang kayak gitu? Gue tunjukin ini. Do you know this band? This band called Pan Bears. They have one very popular song back in 1970 called Burung Gereja. Waktu itu Dikala kita bukan. beda lagu, improvisasi jadi lagu kemesraan. Aduh, bisa-bisanya sama dia diajak ke Blok M. Takut pegel kakinya, Bang. Iya kan dia pebalap, Neng. Jadi kan jago Kalau kalau jalan balapan mah. berdiri apa duduk? Duduk sih, tapi kan olahraga udah biasa olahraga. Iya, Iya nggak, bisa. Kes. Akrab banget Kes manggilnya. Kes manggilnya Bang Kes. Iya. Aduh, iya. Ini ketawa-ketawa, tahu nggak bahwa di Jaksel tuh ada kejadian misterius. Ih, apaan tuh? Ada pria yang tewas udah terparkir 3 hari di dalam kendaraan atau di dalam mobil di Jaksel. Oh, ya yang di Pejaten Barat itu kan? Ih, pinter banget, udah gue briefing kan tadi soalnya. Jadi 3 hari dia tuh ada di Pasar Minggu, Pejaten Barat. Nah, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Anggiat Sinabela menyebutkan peristiwa tersebut. Bentar nanti Apa? Marga Sinambela marah karena lo bilang marganya Sinabela bukan Sinambela. Oh, harusnya Bilang lagi tadi. Sinambela. Nah, Oh iya. betul, benar. Punten, Kompol. maaf ya. Kompol Anggiat Sinambela. Nah itu dia. Udah cocok kan jadi orang Batak? Nah, itu menyebutkan peristiwa tersebut itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 kemarin. 2 hari di yang malam lalu. hari.
Tanggal 30 kemarin berarti. Jadi warga itu melaporkan adanya mayat di dalam mobil yang terparkir sejak hari Minggu tanggal 27. Saksi bersama warga kemudian mengecek pintu tersebut. Saat itu kondisi korban itu udah dalam keadaan bengkak dan terdiam duduk di bangku pengemudi. Korban diperkirakan saat itu sudah meninggal dunia. Nah, lalu jenazah korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk dilakukan visum luar. Korban sendiri diketahui merupakan warga kota Tangerang. Nah, korban itu diduga sudah meninggal selama 3 hari semenjak Minggu siang di parkiran lokasi. Kondisi pintu mobil saat itu sedang tidak dikunci. Jenazah dalam keadaan membengkak saat pertama kali ditemukan. Anggiat menjelaskan tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban. Dan pihak keluarga dimintai keterangan untuk menanyakan riwayat penyakit korban. Begitu. Jadi sampai saat ini masih belum tahu ya bagaimana kenapanya gitu. Apa sebenarnya penyebabnya ya. Yang pasti ini ditemukannya kemarin, tapi diduga sudah meninggalnya selama 3 hari sejak hari Minggu siang di parkiran. Karena memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, ya pasti banyak spekulasi lah ya soal apa sebenarnya penyebabnya, karena meninggalnya tuh dalam kondisi yang tidak wajar di dalam mobil dan sudah dalam kondisi tubuh yang juga membengkak dan berbagai macam simptom lainnya. Jadi kita nantikan saja berita selanjutnya seperti apa penyebab dari kejadian ini. Kita ke NTMC yuk. Ada Brigadir Ade nih yang langsung melaporkan dari markas Avengers. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Pocut. Selamat sore Brigadir Ade. Brigadir Ade, hari ini kan tanggal 1 Oktober. Oktober itu kan identiknya nih sama masyarakat dunia adalah Halloween ya, di akhir Oktober nanti. Brigadir Ade tuh tipikal orang yang penakut sama hantu apa enggak? Lumayan. Oh lumayan. Lumayan takut berarti gelap? takut. Lumayan berarti takut sama. Takut gelap gak? Gelap biasa aja. Oh cuma kalau Lebih ditakut-takutin sama takut hantu sama gitu. manusia daripada sama hantu. Wah iya sih sama banget. Apalagi kalau ditinggalin ya. Kalau ditinggalin Iya. Hantu paling takut versi Brigadir Ade apa? hantu paling Poci. takut. Hantu paling takut. Oh. Oh kirain Pocut. Kenapa ya? Mirip-mirip namanya soalnya. Iya, sama-sama putih kan? Iya benar. Cuma nggak ada ininya, nggak ada permennya. Brigadir Ade silakan dengan laporannya kita nantikan sore ini. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Pocut. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri. Arus lalu lintasnya sudah terpantau ada kepadatan di kawasan ini. Begitupun di jalur tol dalam kota, dan harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terpantau padat untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran dari jalur flyover terpantau ramai lancar. Begitupun dari jalur tol dalam kota dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar. Terlihat kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi jalur tol dalam kota untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke arah Jakarta atau Ciawi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap mengutamakan pejalan kaki, dan bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Pospol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah tol Cilenyi akan menuju ke arah Cibiru terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan memasuki gerbang tol Cilenyi juga terpantau kondusif lancar. Lihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan umum. Harap bagi para pengendara untuk antisipasi banyaknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Pocut di studio. Terima kasih Brigadir Terima Ade. kasih Kira Brigadir tadi Ade. kembali kepada Edo dan Poci di studio. Takut gua. Takut. Ada Pocinya. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Terima Terima kasih kasih, Brigadir selamat Ade. bertugas semua. Gak apa-apa Brigadir Ade, kalau mau ketawa-ketawa aja. Tadi ditahan gitu ya ketawanya. Abis ya. ini ketawanya nggak apa-apa. Kita break dulu ya Detikers. Habis ini soalnya saya mau kasih tahu satu informasi soal adanya tragedi di Pondok Pesantren di Sidoarjo. Iya betul. Ini Mbak, Kan dulu Pocut pernah mondok di situ. Pak jangan ngomongnya jangan ngadi-ngadi. Iya belum. Oh, belum. Belum. Berarti akan dong. Iya cuman ini tuh sebenarnya kita mau tahu update-annya karena ini kan udah berjalan beberapa hari dan katanya tuh ini kan 4 lantai ambles kan. Nah katanya tuh ada beberapa yang nggak beberapa dong. Jadi pada saat itu 4 lantai ambles pasti ada orang-orangnya Pak. Berarti masih ada yang terjebak di dalam, Iya, di bawah. Serem makanya banget. kita mau tahu tuh gimana nih cara evakuasinya. Terus abis itu kayak keadaannya saat ini gimana. Pokoknya update-nya lah. Jadi kalau misalkan mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma, Hore-hore. yeah. Masih di Detik Sore. Gue nggak siap sih untuk opening yang semangat itu. Gak cuma. Hore-hore. Yeay, kita harus semangat dong. Tapi soalnya kita juga harusnya nggak semangat-semangat banget nih. Tapi kita Iya, harus karena semangat. beritanya berita duka ya, bisa dibilang Sebenarnya ini begitu. berita duka. Seperti yang disampaikan sama Pucut tadi, jadi ada sebuah pondok pesantren di Sidoarjo yang runtuh ya Cut? Runtuh, dia ambles. Ambles 4 lantai. Kemudian katanya masih ada 91 santri yang diduga tertimbun. Gak tahu hari ini udah berapa banyak yang berhasil dievakuasi atau yang sudah diselamatkan. Kita pengen cari tahu lebih lanjut seperti apa kondisi terkini di sana dan bagaimana penanganannya. Kita akan bergabung bersama Aprilia Devi, jurnalis dari Detik Jatim. Selamat sore. Mbak April, selamat Mbak sore. April. Halo, iya. Udah, selamat sore. Welcome to Detik Selamat sore. Iya. Selamat sore, ini April lagi di TKP kah di pondok pesantren itu? Kalau kita lihat di belakangnya ada semacam Damkar ya? mobil damkar ya. Boleh diceritain ke kita, April? Iya, betul sekali. Selamat sore, Detikers. Saat ini saya sedang berada di lokasi ambruknya bangunan 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Qasimi, Buduran, Sidoarjo. Jadi seperti yang dilihat di belakang saya, hingga sore hari ini masih terdapat sejumlah petugas yang siaga karena memang hingga saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan, Detikers. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa memang bangunan ini ambruk pada Senin 29 September sekitar pukul 3 sore, tepatnya saat itu ketika para santri sedang melaksanakan ibadah sholat asar. Jadi memang ratusan santri diperkirakan menjadi korban dalam insiden ini. Dan hingga saat ini, Detikers, dari informasi yang kami himpun, berdasarkan data sementara dari Basarnas per Selasa malam kemarin, bahwa ada 3 santri. Baik. Sepertinya kita punya gangguan terputus. teknis dengan April ya. Sambil menunggu April tersambung kembali dengan kita. Tadi udah disampaikan juga. Memang ini tadi terlihat video juga yang tampil di layar bahwa masih berlangsung begitu. Berlangsung evakuasinya evakuasi ya, proses penyelamatan dari korban-korban yang ada di sana yang masih tertimbun begitu. Dan ternyata kejadian itu terjadi ketika para santri juga sedang melaksanakan sholat gitu. Iya. Zuhur ya tadi katanya ya. Tadi zuhur ya kalau nggak Iya. salah, iya. Siang berarti ya. Siang-siang, betul. Jam Ini terlihat di 12-an. dalam video ini ada mobil tim SAR juga. Tadi kita belum sempat nanya ke April
seberapa jauh sebenarnya lokasi April dari lokasi kejadian perkara. Nanti kita akan coba tanya ke April apakah bisa diperlihatkan begitu seperti apa bangunan yang runtuh ini. Kemudian sudah sejauh mana proses penyelamatan yang terjadi hingga hari ini. Karena memang ini sangat menjadi duka buat kita karena ada banyak sekali yang menjadi korban tertimbun di sini. Yes. 91. 91. Nah, sementara ini dari 91 ini ada 26 orang masih menjalani rawat inap. Ada 70 orang telah diperbolehkan pulang dan 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Serta ada 1 pasien yang dirujuk ke rumah sakit di Mojokerto. Seperti itu gitu. Namun kayaknya sampai saat ini santri juga masih terlihat gitu loh di sekitar pondok. Gitu. Jadi sebenarnya yang lagi sholat asar bukan sholat zuhur ya. Sholat asar sore ya berarti. Sholat asar itu ada sekitar 140 santri Detikers dan 140 santri yang saat tengah sholat ini kemudian tertimpa reruntuhan ketika bangunan lagi dicor katanya. Ini juga kita akan kulik seperti apa sebenarnya penyebab bisa sampai runtuh nih bangunannya. Jadi seperti yang disampaikan sama Poco tadi sudah ada yang berhasil dievakuasi. Ada 102 santri ya yang berhasil dievakuasi dan 3 diantaranya itu dinyatakan sudah meninggal dunia. Jadi masih ada sekitar 38 lagi yang masih terjebak sebenarnya. Tapi ini ada sesuatu yang menarik perhatian gue. Jadi salah satu santri pondok pesantren Al-Kozini ini menuturkan, jadi tuh ada tradisi di sana. Jadi kalau misalkan kedapatan bolos kegiatan, itu santri diminta membantu pengecoran bangunan yang bangunannya ini kemarin ambruk nih hari Senin ini, ya kan. Jadi sebenarnya katanya ratusan santri yang sedang sholat asar ini tuh tertimpa bongkahan bangunan yang sedang dalam proses pengecoran. Nah sebenarnya gue lebih ke penasaran apakah ini ada hubungannya gitu dengan ambruknya itu gitu. Atau juga gue penasaran hubungannya dengan kan ada beberapa gempa juga ya yang terjadi di Jawa Timur dalam beberapa waktu terakhir. Apakah ada hubungannya juga dengan itu? Ini masih kita coba untuk sambungkan kembali dengan April. Ya Detikers ini terlihat dalam video ada sejumlah mobil ambulans yang didatangkan. Ini sepertinya untuk proses evakuasi para korban juga ya yang menjadi korban terdampak dari runtuhnya pondok pesantren Al-Kozini yang ada di Buduran, Sidoarjo. Jadi selain upaya penyelamatan yang mestinya masih berlangsung hingga hari ini, ada sederet fakta yang akhirnya muncul dan menjadi pertanyaan juga buat banyak orang soal tidak adanya izin mendirikan bangunan atau IMB ini. Termasuk lemahnya perencanaan teknis dari proses ngecornya sendiri hingga adanya kelalaian kontraktor dari proses pengecoran itu sendiri. Tapi kita masih belum tahu sebenarnya kabar ini seperti apa konfirmasinya. Yang pasti informasi sejauh ini yang bisa kita dapatkan adalah katanya beban bangunan ini bertambah hingga tidak mampu ditopang. Oh, keberatan berarti ya. Oke. Jadi katanya penambahan lantai tanpa perhitungan membuat beban bangunan meningkat drastis. Dari yang seharusnya cuma menanggung 100% jadi berlipat hingga 300%. Makanya jadinya mungkin ini jadi penyebab juga. Iya, iya. Nah, kita udah terhubung lagi dengan Mbak April. Halo, selamat sore, Mbak April. Oke, masih belum. Silahkan dilanjutkan. Iya, jadi katanya sih ketika dilakukan proses pengecoran ini, proses belajar mengajar tuh masih tetap berlangsung. Jadi di dalam bangunan itu pengecoran belajar tetap jalan nih. Betul, makanya juga akhirnya ini membuat risiko semakin besar ketika bangunan di dalam keadaan tidak stabil. Karena di dalamnya juga ada orang gitu ya. Makanya tadi ada proyeksi juga atau prediksi bahwa ada ketidaksesuaian proses perencanaan hingga kelalaian dari kontraktor dalam faktor penyebab dari runtuhnya si pondok pesantren ini. Kita kembali bersama April. April, sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya.
Baik, Oke, boleh siap. dilanjutkan April soal bagaimana proses evakuasi berlangsung hingga hari ini dan seperti apa penampakan yang ada di sana saat ini. Iya, saya informasikan kembali bahwa hingga saat ini Detikers proses evakuasi masih berlangsung. Hingga saat ini pantauan saya tadi ada sejumlah korban yang diduga berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. Karena memang dari informasi yang kami himpun tadi Basarnas menginformasikan bahwa telah terdeteksi 15 titik korban yang artinya kemungkinan masih ada 15 korban yang bisa dievakuasi dari runtuhan bangunan ini. Akan tetapi dari data Basarnas juga bahwa memang diduga masih ada puluhan korban lain yang juga tertimbun. Jadi karena memang posisi bangunan ini adalah bangunan 3 lantai dan di bawahnya saat itu sedang ada ratusan santri yang tengah melakukan ibadah, kemudian tiba-tiba ambruk begitu ya pada Senin sore sehingga mereka tidak sempat melarikan diri atau mungkin juga mengevakuasi dirinya begitu. Dan hingga saat ini Detikers belum bisa dipastikan berapakah secara rinci begitu jumlah total keseluruhan santri yang menjadi korban dari peristiwa ini, kemudian berapa santri yang berhasil terevakuasi dengan kondisi selamat dan juga luka-luka serta lainnya. Sejauh ini baru terkonfirmasi bahwa ada 3 santri yang dinyatakan meninggal dunia akibat insiden ini. Diperkirakan 91 santri masih tertimbun dan kemudian ada sekitar 100 santri yang sudah berhasil terevakuasi seperti itu. Dan bisa dilihat juga Detikers di belakang saya saat ini petugas masih terus bersiaga karena memang evakuasi ini dilakukan selama 24 jam non-stop. Di mana petugas tengah mengejar fase atau periode golden time yakni 72 jam di mana para santri diperkirakan masih bisa bertahan begitu ya di bawah runtuhan ini hingga golden time ini. Dan saat ini petugas masih berjibaku untuk berupaya menyelamatkan mereka semua. Dan saat ini juga Detikers bisa dilihat lokasi di sekitar kami juga banyak sejumlah warga sekitar maupun orang tua santri yang masih menunggu kabar atau update informasi terkini bagaimana terkait kondisi para santri yang menjadi korban. Dan Pemprov Jatim sendiri bersama petugas gabungan juga telah mendirikan posko gabungan di sekitar area Ponpes Al-Qazimi di mana di sana para anggota keluarga bisa mengakses informasi terkini, kemudian mereka juga disediakan bantuan berupa logistik, kemudian ada makanan, minuman dan sebagainya sehingga para keluarga diharapkan bisa menunggu di posko tersebut. Dan di posko itu juga Detikers seluruh petugas tentunya juga dalam hal ini bergotong royong begitu ya untuk saling membantu untuk memastikan keamanan satu sama lain karena memang saat ini kita masih menantikan bersama-sama bagaimana kelanjutan dari proses evakuasi yang tengah dilakukan oleh petugas seperti itu. Dan dugaan sementara terkait penyebab sendiri dari runtuhnya 3 bangunan itu, dari analisis Basarnas dan juga tim ahli menyatakan bahwa memang terdapat kegagalan struktur bangunan yang akhirnya menyebabkan bangunan ini roboh begitu. Dan karena hal tersebut saat ini tim ahli konstruksi, kemudian juga petugas dari Basarnas, petugas gabungan hingga kepolisian terus melakukan upaya evakuasi begitu ya. Fokusnya terlebih dahulu adalah untuk memastikan seluruh korban berhasil dikeluarkan dari runtuhan. Baru kemudian mungkin pihak yang berwenang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini. Sementara itu yang bisa saya informasikan. Oke, baik Mbak April. Aku mau nanya apa ada metode khusus untuk evakuasi? Karena ini kan berarti ambles dan ada 3 lantai ya. Berarti evakuasinya juga mungkin harus memakai metode-metode yang khusus karena kan terjepit tuh. Seperti apa Mbak April? Ya, betul sekali. Karena memang runtuhan bangunan ini sifatnya juga sangat rapuh begitu. Jadi untuk evakuasi memang perlu kehati-hatian ekstra di mana petugas saat ini belum dapat menggunakan alat berat seperti eskavator maupun kren yang sebenarnya telah disiagakan di sekitar lokasi. Namun alat berat belum bisa digunakan sama sekali untuk saat ini dan petugas memilih menggunakan cara-cara evakuasi manual seperti dengan membuka jalur menggunakan linggis dan sebagainya seperti itu. Dan rencananya petugas juga akan membuat gorong-gorong begitu di sekitar reruntuhan bangunan ini jalur bagi evakuasi salah satu korban seperti itu. Baik, April tadi sempat di awal menyampaikan informasi bahwa ada penyelamatan baru yang terjadi hari ini berhasil dilakukan begitu. Berarti dari total yang kita dapatkan sejauh ini ada 100 lebih santri yang berhasil dievakuasi hingga berita ini diturunkan tadi di jam 11 siang begitu. Sampai hari ini, sampai detik ini sudah berapa banyak total yang berhasil dievakuasi? Iya.
data sementara kami masih bisa memastikan bahwa baru ada sekitar 100 santri begitu ya yang sudah berhasil terevakuasi. Karena memang dari pantauan saya tadi kemungkinan ada beberapa santri yang berhasil dikeluarkan, tapi jumlah pastinya kami belum bisa memastikan dan juga kami belum bisa memastikan apakah santri ini dalam kondisi mohon maaf hidup atau mungkin sudah meninggal dunia seperti itu. Oke, Jadi itu juga belum bisa dipastikan ya. Informasinya. Ya. Baik, terkait golden time tadi juga soal ada informasi bahwa di sekitar lokasi itu ada bau menyengat. Itu bisa dijelaskan bau apa, April? Ya, jadi memang dari sekitar lokasi sendiri, dari warga sekitar juga menyebut bahwa memang tercium aroma-aroma menyengat begitu ya. Mungkin diduga karena memang masih ada sejumlah santri yang terjebak dalam reruntuhan bangunan itu. Entah itu mungkin karena bau menyengat dari para santri yang telah dinyatakan mohon maaf belum berhasil bertahan begitu ya, belum berhasil survive begitu. Atau mungkin juga bau-bau lainnya karena memang runtuhan ini juga sebagian belum bisa diakses begitu ya. Jadi tertutup seperti itu. Kami belum bisa memastikan, cuman memang untuk area sendiri sempat sedikit juga tercium gitu pantauan saya begitu ya, ketika saya sedikit mendekat ke area memang sedikit ada aroma-aroma tersebut, tapi kita juga belum bisa memastikan karena memang area sendiri disterilkan hingga jarak sekitar 50 meter lebih begitu untuk memastikan evakuasi berjalan dengan maksimal dan juga tentunya tidak mengganggu kinerja petugas sendiri dan pasti juga memastikan aspek keselamatan ya, karena memang bangunan ini juga dikhawatirkan ada potensi gitu. Jadi tanpa alat pelindung diri ataupun yang bukan petugas diimbau untuk menjauhi lokasi terlebih dahulu. Oke, dan untuk keluarga korban apakah ada posko khusus? Ya, saat ini keluarga korban telah disediakan posko khusus begitu ya, ada posko gabungan. Di sana juga ada pendataan dari tim Bidokes Polda Jatim untuk mendata mungkin apakah ada anggota keluarga yang dilaporkan belum ditemukan hingga saat ini. Kemudian juga untuk update begitu ya dari posko Basarnas sendiri berapa jumlah korban yang telah ditemukan per hari ini begitu. Dan di sana juga para anggota keluarga disediakan tempat untuk beristirahat, begitupun juga dengan logistik dan juga bantuan makanan dan minuman serta tenaga medis, dan juga di sana ada bantuan psikososial begitu, karena memang tentu akibat peristiwa ini banyak pihak yang berduka begitu ya, bersedih, masih menanti kabar bagaimana anggota anaknya, keluarganya seperti itu. Jadi layanan psikososial saat ini juga menjadi sangat penting begitu ya untuk memulihkan semangat hidup korban, keluarganya, kemudian juga untuk agar sama-sama kuat mengantikan kabar terkini. Baik, tadi juga disebutkan bahwa saat sampai hari ini masih dilakukan proses manual begitu ya untuk evakuasi. Apa sudah ada informasi kapan alat berat akan digunakan untuk proses evakuasi, April? Ya, alat berat akan digunakan jika nantinya memang dipastikan bahwa tidak ada lagi korban yang diduga masih selamat begitu ya dalam reruntuhan ini. Karena memang hingga hari ini petugas masih meyakini masih ada sekitar 7 korban ya, informasi sementara yang dinyatakan kemungkinan besar mereka masih dalam kondisi hidup dan bisa dievakuasi begitu. Jadi petugas masih memastikan untuk nyawa-nyawa yang masih bisa diselamatkan ini akan diselamatkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika sudah tidak ada sinyal-sinyal mungkin respon dari para korban yang tertimbun, untuk alat berat mungkin akan dikerahkan karena memang alat berat sendiri sudah standby begitu ya. Ada 2 ekskavator dan juga informasinya ada crane yang disiapkan oleh pihak pemerintah provinsi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan golden time tadi ya. Artinya ketika golden time-nya selesai, apakah kemudian lanjut lagi dengan alat berat tadi atau memang sampai akhirnya pokoknya ditentukan akan digunakan ketika memang secara manual itu sudah bisa dipastikan bahwa tidak ada korban lagi di sana, atau justru sebaliknya semuanya belum ada yang bisa diselamatkan begitu? Iya, alat berat memang akan digunakan jika sudah dipastikan tidak ada lagi korban dalam kondisi hidup yang ada dalam reruntuhan itu. Jadi mungkin beda begitu ya dengan golden time, karena memang dari Basarnas tadi juga sempat menjelaskan bahwa memang golden time ini adalah 72 jam setelah korban tertimbun. Tetapi ada sejumlah korban yang hingga saat ini masih bisa dijangkau, baik itu diberikan bantuan berupa minuman, kemudian juga vitamin dan sebagainya. Nah, di sana petugas meyakini jika sudah ada bantuan yang diberikan, itu bisa memperpanjang dari golden time itu sendiri, seperti itu. Baik. Oke Mbak April, saat ini tapi udah ada investigasi untuk penyebab ambruknya bangunan tersebut Mbak April?
Iya, hingga saat ini untuk pihak berwenang maupun petugas sendiri tentunya masih berfokus terhadap proses evakuasi dan juga untuk menyelamatkan korban terlebih dahulu begitu ya. Tapi untuk Basarnas sendiri tadi telah menyampaikan untuk dugaannya yaitu karena kegagalan struktur bangunan. Jadi memang dinilai bahwa bangunan 3 lantai tersebut mengalami gagal struktur sehingga terjadi runtuhan dan juga ada patahan begitu ya. Dan kemudian akhirnya membuat insiden terjadi dan sejumlah santri saat ini masih terjebak. Tentunya kita juga berdoa begitu ya, semoga proses evakuasi segera dilakukan, segera tuntas begitu ya, korban segera ditemukan dan tentunya mungkin nanti setelah ini akan ada pengembangan lebih lanjut terkait penyebab utama begitu dan juga penjelasan secara detail terkait penyebab insiden ini. Amin. Amin, amin. Juga terkait isu bahwa tidak adanya izin mendirikan bangunan untuk pondok pesantren ini, itu benar nggak, April? Iya, kemarin dari pihak Pemkab Sidoarjo sempat menyinggung terkait izin mendirikan bangunan atau IMB dari Ponpes ini sendiri. Informasi yang saya himpun sementara diduga memang Ponpes bangunan tersebut ya 3 lantai itu tidak memiliki izin IMB. Namun saat ini juga tentunya petugas karena memang masih fokus ya ke evakuasi, jadi untuk IMB akan ditindaklanjuti lebih lanjut nantinya seperti itu. Jadi untuk IMB ini juga bisa dibilang masih dalam proses begitu ya, penyelidikan dan juga memang nantinya kalau ditemukan pelanggaran dan sebagainya tentunya juga akan diproses lebih lanjut setelah evakuasi dinyatakan selesai seperti itu. Baik, jadi hingga saat ini masih belum bisa dikonfirmasi soal isu tersebut ya. Termasuk soal pemilik pondok pesantren, apakah sudah memberikan keterangan soal bagaimana kejadian ini kemudian terjadi? Ya, untuk pihak pengasuh pondok pesantren sendiri sempat memberikan statement resmi kepada kami begitu ya. Dari hari pertama dan hari kedua kemarin disampaikan bahwa memang saat ini pihaknya juga tentu masih mengupayakan begitu ya untuk memaksimalkan potensi evakuasi para santri yang terjebak begitu dan juga tentunya untuk wali santri sendiri diberikan ruang begitu ya untuk menantikan kabar terkini dan juga informasi mengenai perkembangan insiden penyelamatan dalam insiden ini begitu. Namun dari pihak pondok pesantren sendiri saat ini belum memberikan keterangan lebih lanjut begitu ya terkait mungkin itu mengenai izin bangunan dan sebagainya karena memang saat ini semuanya masih sama fokus terhadap evakuasi. Dan dari pihak Ponpes sendiri juga awalnya mengira bahwa memang untuk bangunan itu sendiri proses pembangunannya sudah dilaksanakan selama sekitar 10 bulan. Jadi ketika hari Senin kemarin ya ketika para santri sholat itu memang pada siang harinya sempat dilakukan proses pengecoran. Nah tapi pihak Polres sendiri menduga bahwa harusnya prosesnya pengecoran itu sudah selesai begitu. Jadi ketika dilakukan ibadah sholat tidak ada yang menduga bahwa memang akhirnya terjadi insiden ini seperti itu. Baik, yang pasti sampai saat ini belum ada tindakan hukum yang dilakukan ya karena masih fokus terhadap upaya penyelamatan dari para korban yang saat ini masih tertimbun. April. Ya. Siap. Ya. Terima kasih banyak April untuk informasinya. Kita nantikan informasi terbaru langsung dari Sidoarjo tentunya dari teman-teman Detik Jatim juga. Selamat bertugas kembali. Selamat Sehat sore. selalu. Terima kasih. Semoga masih pada bisa bertahan hingga akhirnya bisa dievakuasi, diselamatkan ya Cut ya. Iya, kita doakan. Sungguh nggak kebayang sih ini udah dari hari Senin kan kejadiannya, berarti ini udah mau 3 hari nih. Udah mau 3 hari. Udah hari Rabu kan sekarang soalnya, jadi semoga ini bisa segera bisa ditemukan seluruh korban yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Kami juga turut berduka cita untuk seluruh korban yang juga menjadi korban pada kejadian runtuhnya pondok pesantren di Sidoarjo. Kita ke commercial break dulu. Kita tarik nafas dulu. Kita tarik nafas dulu. Let's take a break Detikers. Habis ini kita mau ke editorial review. Di editorial review kali ini kita akan bahas soal MBG. Yes. Bersama dengan Profesor Uyung. Yes, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma udah. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yes. Udah minum kopi Detikers, sudah snacking, udah
apa namanya? Peragangan, Stretching, ya. stretching. Udah Pak Edo. Harus dong, ini udah jam 4 lewat 14 atau jangan-jangan udah pulang. Udah ada yang beberapa yang udah pulang nih. Buat Detikers, ini yang lagi nonton ya semuanya. Semuanya yang lagi nonton ya mendekat ke layar. Telinganya dideketin ke speaker. Aha. Tolak Miskin udah ada lagi. Episode perdana di season 8 udah ada di Spotify dan kanal siniar lainnya. Iya Kalau mau kita visualnya lihat mukanya. nonton Detik Sore. Ah, Tapi susah ya. kalau mau ada isinya tonton dengarkan Tolak Miskin. Tuh lo aja tonton kan, salah kan? Hah? Emang harusnya nonton. Enggak, dengerin aja. Podcast tuh audio. Kalau video namanya talk show. Kita namanya apa? Talk show, tapi dibilang podcast sih. Ada apa nih yang trending sore ini? Coba kita lihat ya, lagi ada apa sore ini yang paling menarik adalah program magang nasional di BUMN dan swasta akan dibuka 15 Oktober ini, Detikers. Tuh, yang lagi nyari kerja. Tuh. Gitu. 15 Oktober bulan ini. Iya kan? Iya bulan ini. Ini udah tanggal 1 loh. 15 Oktober ku magang. Oh, ini 11 Januari tapi 15 Iya. Oktober ya. Jadi program magang nasional Siap Kerja akan mulai dibuka pendaftarannya tanggal 15 Oktober ini. Program ini berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi maksimal 1 tahun. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah melakukan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa tanggal 30 kemarin terkait pelaksanaan program tersebut. Jadi yang menargetkan program magang lulusan fresh graduate ini dapat mulai dibuka pendaftarannya pada tanggal 15 Oktober. Platform Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi wadah pelaksana program tersebut. Saat ini perusahaan-perusahaan yang tengah mendata posisi-posisi yang dibutuhkan dan memasukkan ke platform Siap Kerja. Jadi tidak hanya perusahaan plat merah, Erlangga memastikan perusahaan swasta dengan berbagai sektor juga ikut terlibat dalam program ini. Jadi pilihannya akan banyak banget gitu. Erlangga menjelaskan nantinya para lulusan itu mempunyai data profil masing-masing di platform Siap Kerja. Para lulusan yang diterima kerja akan diusulkan untuk mempunyai rekening dari himpunan milik negara atau Himbara. Gitu. Dan ingat ya, program ini berlakunya untuk lulusan baru perguruan tinggi maksimal 1 tahun. Gitu. Seperti itu. Jadi sudah bisa disiapkan Detikers buat yang pengen magang Ya. nih, tapi buat fresh graduate ya, bukan Iya. buat mahasiswa tingkat akhir, karena ini khusus buat fresh graduate. Nanti gajinya dibayarin sama pemerintah sesuai dengan UMP dari tempat kalian masing-masing bekerja. Yes. Ya kalau misalnya di Jakarta UMP-nya berapa ya sekarang? 5,3? Sekarang berapa? 5,3 kalau nggak salah. 5,3 ya, oke. Jadi bisa dapat segitu tuh. Lumayan banget. Soalnya memang kalau di Jakarta fresh graduate biasanya itu digajinya UMP buat entry level ya. Ya. Untuk mayoritas dari teman-teman fresh graduate. Nah kalau ini tanpa lo harus jadi karyawan, magang doang dulu aja. Tapi udah digaji sama UMP, itu adalah kesempatan yang sangat jarang untuk bisa kita dapetin. Jadi jangan dilewatkan, dicobain. Nanti di tanggal 15 Oktober sudah bisa dibuka. Apakah di Detikcom juga ada? Pantengin aja Instagramnya @anakdetik. Dari Yes. Kalau magang di Detik, Kalau magang di Detik, ketemu sama kita. Iya. Masuk ke Detik Sore. Iya enak betul. banget. Tapi Detik juga lagi buka lowongan bukan sih? Gue sempat lihat Banyak, soalnya ya kan. Jadi siapa Selalu tahu. berganti-ganti emang. Jadi ceknya di mana? Di Instagram @anakdetik atau di LinkedIn juga banyak kok, itu Mimin Detikcomnya posting offering job gitu. Banyak lah. Semangat teman-teman semuanya yang cari kerja. Yuk bisa. Persaingannya emang ketat sekali. Iya. Mm-mm. Zaman sekarang mah. Nah kalau punya kerjaan disyukuri, dikerjain baik-baik. Betul. Do your best. Iya, saya Bener nggak setuju. teman-teman anak yang magang di sini semuanya? Bener nggak? Ya ampun, ramai banget, ada 2.000 orang yang magang. Terus ini juga ada sesuatu yang menarik untuk kita bahas juga sore hari Oke. ini soal Apakah permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Aha.
bukan permintaan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada yang menggugat ini. Ya. Namanya adalah Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin yang mengajukan ke MK gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Mereka tuh minta supaya MK menghapus uang pensiun untuk para anggota dewan. Lumayan nih gugatannya. Dalam gugatannya pemohon mempersoalkan status anggota DPR sebagai anggota lembaga tinggi negara sehingga berhak mendapatkan uang pensiun setelah tidak menjabat lagi. Pemohon mengatakan aturan yang ada membuat anggota DPR bisa dapat pensiun seumur hidup meski cuma duduk di kursi DPR selama 1 periode atau 5 tahun. Jadi kayak cuma kerja 5 tahun tapi dapat pensiun seumur hidup. Enak banget ya. Tapi itu enak banget sih. Enak jujur. banget. Kita aja kalau misalnya kerja itu nggak bisa 5 tahun terus dapat uang pensiun. Pasti harus kerja sampai habis kan? Kerja sampai udah Sampai- nggak bisa lagi kalau bisa. Iya. Jadi Ini ini satu periode sesuatu aja. yang dijadikan gugatan oleh 2 orang warga ini. Pemohon mengatakan besaran pensiun pokok dihitung 1% dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan. Menurut pemohon ada pula surat Menkyu nomor sekian-sekian yang menyebut pensiun DPR besarannya sekitar 60% dari gaji pokok. Selain uang pensiun bulanan, anggota DPR juga berhak mendapat tunjangan hari tua 15 juta rupiah yang dibayarkan sekali. Dia membandingkan sistem pensiun untuk anggota DPR itu dengan para pekerja di bidang lain. Sementara rakyat biasa tuh harus nabung lewat BPJS Ketenagakerjaan supaya dapat uang pensiun. Yes. Dipotong tuh gaji kita tiap bulan biar bisa dipupuk sama BPJS, kemudian diputar duitnya, kemudian nanti dikembalikan ketika kita pensiun nanti. Dan juga dibandingkan sama syarat penerima pensiun pada lembaga lain. Pemohon menyebut hakim di MA, ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan anggota BPK baru berhak mendapat pensiun setelah masa kerja 10 hingga 35 tahun. Sementara di DPR itu cuma 5 tahun bisa langsung dapat pensiun seumur hidup. Makanya ini jadi tuntutan atau gugatan dari masyarakat ke MK, dan kita lihat nanti seperti apa persidangan yang dilakukan dan kemudian prosesnya, apakah kemudian ada perubahan terhadap aturan ini. Kita lihat saja. Ya semoga ini berakhir win-win ya. Menurut lo ada nggak win-winnya? Kita serahkan ke MK. Kita serahkan. MK lah udah paling adil menafsir segala macam aturan yang ada pada konstitusi kita. Betul, setuju. Kita beralih ke Mancanegara? berita selanjutnya. Kebetulan saya mau bacain yang ini, Pak. Oh iya, boleh. Jadi ada polisi tangkap pria predator seks anak di apartemen di Jakarta Selatan. Jadi polisi menangkap seorang pria predator seks anak di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Korban merupakan anak yang masih di bawah umur. Polisi kemudian menggeledah kamar pelaku, sejumlah barang bukti diperiksa dan diamankan dalam penggeledahan tersebut. Salah satunya adalah handycam yang diduga digunakan pelaku untuk merekam aksi bejatnya. Kemudian memasang garis polisi di kamar apartemen tersebut dan pelaku selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi cara kerjanya adalah korban dijanjikan hadiah ulang tahun apabila bersedia datang ke apartemennya. Nah, pada saat itu pelaku melancarkan aksi bejatnya. Benar-benar loh ya. Disayangkan. Siapa namanya? Namanya tidak ada kebetulan. Parah Coba banget. kita cek. Apartemennya nggak usah dikasih tahu ya. Kita semua udah tahu ya apartemennya, Oh, apartemen serius? apa. Saya sih ada di otak saya, Pak. Detikers semuanya udah pada paham ya ini di mana ya, udah disebutkan daerahnya soalnya. Dan ini YTTA ya. iya, karena di daerah situ sebenarnya ada 2 apartemen. Yang apartemen yang satunya tuh jarang, bahkan nggak pernah ada berita tentang itu. Sementara apartemen yang satunya Selalu tiap soal hari itu. ada aja berita uniknya gitu. Di kawasan apa tadi? Kalau saya sebutin lagi kan ketahuan. Belum Kalibata. tentu. Oh, iya kan di beritanya ada kan kawasan Kalibata. Ya ada gitu. Oke. Tangkap deh tuh semuanya yang begini. Itu mah Iya, harus tangkap deh. jadi pelajaran buat semua orang biar nggak ngelakuin hal-hal yang nggak
senonoh, nggak penting, Nggak nggak baik terdidik, deh. nggak baik Ah. buat masa depan bangsa juga. Iya, dan untuk orang tua mungkin lebih aware lagi ya dengan siapa Betul. anaknya berbicara. Kalau bisa mungkin kalau di bawah umur, kalau misalnya dia belum ngerti, jangan dikasih pergi sendirian gitu. Tetap dipantau aja. Benar, betul. Itu nasihat dari seorang ibu. Betul. Terima kasih ya Pak. Silakan dilanjutkan. Kita juga, gue juga pengen bahas soal ini, Cut. Ini Apa jadi perbincangan juga di mancanegara soal lo tahu AI kan saat ini gimana Ya. menggeliatnya dengan segala macam. Selain daripada, oke kita bahas dulu yang ini. Ada aktris AI pertama yang debut, yang siap debut bahkan belum debut sih, tapi sebentar lagi akan disiapkan. Namanya adalah Tilly Norwood. Jadi kalau misalnya kita lihat penampakannya Detikers, ini memang beneran kayak artis-artis Hollywood pada umumnya, kayak muda, kemudian cantik, dan bayangannya cantik banget sih. bayangannya tuh udah bisa diandalkan untuk berbagai macam peran gitu di film-film Hollywood. Nah, ternyata Tilly Norwood ini adalah hasil karya AI dari sebuah studio bernama Sequoia. Studio ini belum lama berdiri dan merupakan pengembangan dari studio Particle 6. Lewat panel di Zurich Film Festival, Ellen van der Velden mengungkap targetnya yang cukup ambisius. Dia pengen sosok si Tilly Norwood ini bisa jadi the next Scarlett Johansson atau Natalie Portman. Oh my goodness. Jadi katanya, aku mungkin tercipta dari AI, tetapi aku benar-benar merasakan emosi yang nyata. Aku sangat bersemangat nantikan apa yang akan datang berikutnya. Jadi dia udah punya Facebook sendiri. Oh ya. Dia nulis itu di Facebooknya si Tilly Norwood ini. Dan ini dapat banyak sekali kecaman sebenarnya dari para aktris atau pelaku industri di Hollywood. Jadi kritikannya macam-macam, nama-nama beken seperti Melissa Barrera, Kiersey Clemens, Lucas Gage mengecam eksistensi Tilly Norwood di industri hiburan dan marah sama agen-agen yang mengaku tertarik buat pakai jasa si Tilly Norwood ini. Termasuk padahal ini yang bikin mereka juga makin geram juga, karena si Tilly Norwood ini, aktris AI ini udah sempat debut juga lewat sketsa komedi berjudul AI Commissioner. Durasinya memang cuma 2 menit, tapi itu cukup bisa membuktikan kayaknya ya bahwa you can use AI as your actor gitu. Dan gila, siapa yang nggak takut? Black Mirror does real exist. Setelah jurnalis digantikan sama AI, sempat ada kan tuh presenter, kemudian juga penyanyi. Gua kemarin dengerin satu lagu penyanyi legend Indonesia, kemudian di cover ulang oleh AI. Dan kemudian dia posting di YouTube, dan channel YouTube ini khusus posting lagu-lagu recycle yang dinyanyikan sama AI. Dengan suara yang dipermak sedemikian rupa. Genre-nya diubah sama dia, jadi kayak ada suara serak-seraknya, ada dibikin suara cengkok-cengkoknya juga ada. Cengkok-cengkoknya dibikin sama dia tuh kayak gitu, dan ada improvisasinya juga lagunya. Jadi kayak ketika gue dengar pun pada akhirnya, enak lagi. Tuh, kebayang nggak di masa depan kita ini pasti pada akhirnya bikin orang males kan, para pelaku industrinya atau pelaku ekonomi kreatifnya jadinya pada males. Kalau sampai ini bisa berkembang lebih jauh lagi, gimana masa depan industri musik kita? Dan jangan ntar nggak ada lagi yang mau bikin lagu gara-gara semuanya AI yang menguasai. Semua digantiin AI. Takut emang AI ini, bikin takut banget. Berpasangan dengan AI apa ya? Aduh, jangan dong. Mau dikasih apa lo sama AI? Perhatian dan kalimat-kalimat manis setiap hari. Wah iya lagi. Itu agak susah terjadi jika dilakukan manusia yang betul. Kata-kata manis, support setiap hari. Kita tidak pernah salah, kita hanya berbeda perspektif. Wah, susah banget tuh dapat manusia yang kayak gitu ya. Susah banget ketemu manusia yang tuh ngelihat kita tuh selalu dari sisi baiknya. Kalaupun ada sisi buruknya, dia selalu melampirkan juga sisi baiknya. Kayak merangkul terus kerjanya ya. Betul-betul, kayak semacam kalimatnya, oh aku mengerti posisi kamu. Diawali dengan hal-hal yang manis banget, gemes. Kayak siapa yang gak mau dimengerti ya kan? Iya, karena wanita ingin dimengerti. Wah, Manja.
Na 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 na. Ya, makasih Apa ya, Pak. sih liriknya? Nggak tahu gue. Kan Karena wanita ingin dimengerti, lewati. manjakan dia. Oh langsung ke situ. Ya, langsung saya biar cepet, Pak. Ya udah. Detikers, Oke. kita balik lagi abis ini kita seperti yang dijanjikan tadi sama Pocut. Yes. Abis ini kita mau ngobrol soal kasus MBG yang MBG. bermuara pada sejumlah kasus keracunan. Sekalian kita juga ngingetin, besok kan hari batik. Hari batik ya. Jangan lupa pakai batik ya besok ya. Bangga diri sendiri pakai batik, bukan bangga kalau bule pakai batik. Iya. Bule pakai batik mah itu Setuju. udah wajar. Tapi kalau kalian pakai batik itu yang harus dikembalikan semangatnya, semangat bangganya. Habis ini kita Semangat. bahas lagi Yes. bareng sama Detik Health. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Cuma ore-ore. Jangan lupa makan. Hai. Hai, kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Habis makan apa? Kalau boleh tahu, biar Detikers juga bisa dapat inspirasi sore-sore gini. Emang yang makanan yang enak tuh apa sih? Nah, hari ini gue abis minum sebenarnya, cuman ada sprinkle-sprinklenya. Nah, gue merasa sprinkle-sprinklenya tuh ada di sekitaran gigi gue gitu tadi. Jadi gue agak kayak, Gue kira habis makan bergizi gratis. oh, belum kebagian nih. Nggak kebagian lah. Oh, emang lu anak SD? Emang lu anak sekolah? Emang lu ibu hamil? Ibu hamil kan dapat juga. Loh, kan gue anak SMA. Oh iya bisa ngaku sih. Ngaku-ngaku Kalau bisa. begini terus ku takkan tahan bisa-bisa. Kau kuras aku percuma punya. Kekasih kamu. Soalnya baru mau keluar. Oh iya benar. Ya kan? Besok ya? Besok ya? Iya kalau nggak salah. 2 Oktober kan? Pengen nonton. Pengen nonton yuk. Pengen nonton yuk, nonton ya. Soalnya Iya, kan iya. itu nontonnya waktu itu zaman masih anak-anak ya. Betul, aku belum lahir. Wih, nggak mungkin. Cut, kejauhan nih kita bridgingnya. Kejauhan bridgingnya. Sorry banget. Kejauhan kita bridgingnya. Kita mau bahas soal MBG Detikers. Yes. Bareng sama Detik Health. Di sini ada Mas Uyung, Radar Pelaksana dari Hai, Detik Mas Health. Uyung, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Uyung kacamata baru ya? Polaroid. Waktu itu kan pakai juga. Enggak mas. Ini Enggak, baru enggak, ini mas. baru nih. Tuh ada tulisannya. Ini baru. Tuh. Warnanya biru loh. Iya. Ih bagus. Bagus. Mahal nih kayaknya. Ini demi untuk Dari dulu meneliti suka pakai ini MBG kali. dengan baik ya. Takut disamperin sama petugas pajak. Ini kamu belum masuk SPT. Kamu belum masukin SPT di kacamata kamu. Ini kita mau bahas soal MBG. Sebenarnya Yes. ini udah beberapa kali kita bahas sih. Iya, iya. Kita pernah ngobrol juga sama nutrisionis atau saintis sebenarnya. Soal apa sebenarnya penyebab banyak kasus keracunan di program MBG Ya. gitu. Beliau bilangnya karena proses penanganan makanannya yang kurang Iya, iya. baik gitu. Nah, Nah, itu udah terjawab. Bapak gimana ya? tapi kan ada penyelidikan juga yang dilakukan sama BGN ya, Badan Gizi BGN, Nasional ya. sendiri. Dan kita pengen bahas ini sama Mas Uyung gitu. Katanya ada bakteri sampai zat kimia yang menjadi Iya. penyebabnya. Please, sebelum kita sampai ke penyebabnya, kita mau tahu dulu dari catatan Detik Health. Ada Ya. berapa banyak sih sebenarnya kasus keracunan ini? Nambah terus nggak? Atau udah sempat stop? terus. Oh ya, nambah berapa, terus. Mas? Jadi terakhir tadi ada rapat dengan DPR itu disampaikan bahwa sampai 30 September itu angkanya di atas 6.000 berapa tadi ada angkanya. 6.000 nih 6.000. siswa yang terdampak atau 6.000? Iya, penerima manfaat yang terdampak itu. 6.000. Dan 6.457 orang penerima manfaat yang terdampak. Jadi yang Waduh. keracunan ada sekitar tuh dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 itu 1.000 sekian, 1.300-an orang, terus kemudian wilayah 2 4.000 sekian. Wilayah 3 Indonesia Timur itu 1.000 sekian gitu. Wilayah 2 tuh Jawa ya mas? Jawa, ya. Oh itu yang paling banyak ya pasti ya. Banyak juga ya. Banyak banget loh itu. Banyak. 6.000 tuh banyak banget loh. Dan ini nggak mas, apa namanya, gejalanya tuh sama semua nggak di semua kasus keracunan atau ada yang beda? Yang paling banyak dilaporkan ya
terkait pencernaan pasti mual ya, mual terus Oke. apa namanya? Nggak ada yang keracunannya sampai Berbusa, busa gitu ah. kan? Semuanya Kayak cuman muntah biasa lemas, tapi bukan yang berbusa-berbusa muntah, gitu. ya lemas, mual, muntah. pusing, sesak, muntah juga, terus Oh, kemudian oke. sakit perut, lemas, demam, sakit kepala, diare. Ya reaksi normal kalau keracunan makanan biasanya rata-rata itu Iya, sih iya, simptom iya, pencernaan iya. itu. Kalau Nggak ada yang berbusa- Respon alamiah akan mengeluarkan racunnya itu kan, jadi jadi muntah pasti atau akan. diare itu kan juga dalam rangka mempercepat. Kalau biasanya dicerna dulu biar lama-lama di situ kayak gitu, udah di flash kayak gitu, makanya diare gitu. Jadi diare itu bukan penyakit sih, itu mekanisme Tubuh. alami tubuh untuk Mengeluarkan racun. toksin-toksin Iya. Oh, Oh, gitu. gitu, baru Justru tahu. bagus ya kalau diare ya. ya enggak Iya ya, sebenarnya ya. juga. Plus ngurangin BB. Tapi kan ini cairannya kita jadi banyak juga Ya, hilang. dehidrasi. Iya sih. Kalau itu bisa ditanggulangi juga sih, banyak minum. Iya kan, minum aja. Bener dong, ya Boleh kan? deh. Jangan, Lebih tepatnya jangan. elektrolit biasanya. Elektrolit Nggak tuh. cuma cairan juga, tapi juga mineral-mineralnya ke flash juga akhirnya kan. Jadinya. Oh, daripada capek-capek harus kayak gitu, udah konsumsi probiotik aja. Iya itu kan juga ngaruh kan? Ya masih ya nggak? Iya nggak probiotik? Ya nggak seinstan itu juga sih. Oh harus Lebih instan itu. berbulan-bulan Oh. kali ya? Ya Oh, oke, iya, iya. kita balik lagi ke Kita balik RBG. lagi ya. By the way Mas, hari ini kan ada RDP ya? Ya bener. Ini sekarang RDP udah selesai belum? Terakhir sih bacain rekomendasi kayak gitu berarti udah mau selesai sih. Oh, Kita mau bacain gabung ke rekomendasi DPR. juga kadang lama banget kayak gitu direvisi inilah. Iya. Gitu. Nah hasil update-nya hasilnya apa nih Mas dari RDP hari ini? Apa ya belum sampai selesai sih, yang pasti update situasi kan itu tadi Iya. angkanya di atas 6.000 sekian kayak gitu. Terus kemudian upaya-upaya yang dilakukan baik dari BPOM maupun dari Kemenkes dan dari BGN sendiri pastinya kayak gitu. Jadi upaya untuk supaya tidak terulang lagi kayak gitu. Jadi ya intinya itu sih, mencari rekomendasi supaya kedepannya lebih bisa dimitigasi kayak gitu. Udah ada belum Mas penjelasan kenapa sebenarnya bisa sampai ini penyebabnya udah ketahuan kan soal penanganan tadi ya? Memang benar seperti itu ya? Ya pastinya sih karena potensi kontaminasi itu kan di handlingnya kan, baik dari bahan bakunya maupun ya orangnya mungkin nggak bersih atau peralatannya segala macam kayak itu kan orangnya bisa juga kan. ngaruh ya? Nah dari bahan bakunya itu kan juga bisa kontaminasi silang segala macam kayak gitu. Betul. Itu apakah sudah dijelaskan kenapa itu bisa kejadian? Ada beberapa SPPG istilahnya, satuan penyedia pelayanan Ya, dapur MBG lah ya, itulah pokoknya. pokoknya ya dapur MBG kayak gitu. Itu yang memang baru, jadi belum jam terbangnya belum tinggi kayak gitu. Mungkin ada masalah Pengalaman berarti nih. Pengalaman bisa ya. jadi Meski seperti harusnya itu terus tidak jadi ya harusnya ini nah, ya, makanya salah alasan satu yang ya. didorong itu kan ada sertifikasi SLHK, sertifikat laik higien dan sanitasi, SLHS kayak gitu. Yang bisa menggaransi bahwa ini SPPG-nya bisa nih mempertanggungjawabkan Iya, penanganan makanan, pembuatan makanannya gitu ya. itu yang didorong nanti, jadi yang boleh jadi mitra itu yang tersertifikasi aja. Tapi masih gitu. ditemukan berarti Mas ada SPPG yang nggak ada sertifikatnya. Tadi sih ada ya di masih slide-nya Wah, itu BG kan tadi ada Lolos yang juga berarti ya. yang bermasalah kayak gitu. Jadi, Oke. seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kan ada bukan dugaan ya, ini kan udah ada ya, munculnya bakteri sama zat kimia. Nah, dua hal ini tuh dari mana? Kalau bakteri oke lah kita dari suhu ruang, distribusi dan lain-lain. Kalau zat kimia dari mana, Mas? Sebenarnya dari mikroba juga. Bakteri itu salah satu aja sih, mikroba itu kan macam-macam. Bakteri itu yang paling sering yang menyebabkan keracunan itu paling sering bakteri. Bakteri ada macam-macam, salmonella, terus kemudian E. coli segala macam itu. Selain bakteri juga virus itu hepatitis A itu kan juga dari makanan juga, itu penyebab keracunan juga kayak gitu terus. Oke. Nah, dari mikroba itu beberapa bakteri itu menghasilkan histamin. Histamin itu yang kalau kita alergi itu tubuh kita memproduksi histamin. Nah, kalau ini dari bahan makanannya histaminnya masuk ini. Nah, itu yang memicu keracunan gitu. Oh gitu, tapi ini bakalan sama aja kan hasil akhirnya keracunannya? Maksudnya Keracunan juga kayak pada akhirnya. mualnya sama, apanya sama gitu, atau ada yang beda gitu Mas? Ada yang beda cuman aku nggak hafal, tapi yang pasti ya sama aja keracunan juga pada akhirnya. Oh, tapi serem juga ya nyampenya. Nyampe Serem ada zat
Kimia juga. Ya memang pada akhirnya pasti ke situ sih larinya. Ada chemistry. ada chemistry. Iya. Chemistry kadang baik, kadang buruk ya ternyata ya. Jadi benar kalau sampai akhir September itu ada 75 kejadian keracunan sejak program ini berjalan, program MBG. Dan 24 kasus itu terjadi dari 6 Januari sampai 31 Juli. Sementara ini yang makin banyak kejadian tuh di akhir-akhir ini Mas katanya. Dari 1 Agustus sampai 30 September jadi 51 kasus baru muncul. Artinya apa? Salah satunya ya karena jumlah SPPG-nya dapur Makin SPPG-nya itu nambah. makin banyak. Jadi Oke. chance untuk terjadi Makin besar ya kesalahan segala probabilitasnya macam ya. kayak gitu tuh ya memang lebih besar dan ya beneran kejadian ya. Padahal ini belum semuanya juga ya Mas. Hmm, SPG-nya ya. masih beberapa persen gitu dari total target gitu. Berarti apa Mas ke depan yang ingin diperbaiki supaya bisa dimitigasi nih risiko-risiko kayak gini? Evaluasi pengawasan. Jadi ya itu tadi salah satunya lewat sertifikasi, sertifikasi dan ya pokoknya yang didorong adalah pengawasannya lebih intens gitulah intinya. Memastikan bahwa handlingnya beneran terjaga. Menjaga rantai dinginnya itu kan, itu apa namanya memastikan suhunya ideal untuk menyimpan makanan segala macam kayak gitu tuh harus dipastikan dijaga. Terus kemudian apa namanya bahannya juga kan waktu itu ditemukan juga kan bahannya tidak segar, belanjanya kapan, dimasaknya kapan, itu juga jadi satu penyebab ya. meningkatkan risiko. Sebenarnya kalau misalnya disimpannya Benar gitu ya. ya mungkin aman-aman aja karena di I supermarket see. juga banyak kan. Berarti Iya, lagi-lagi penanganannya. Penanganan, jadi ada apa namanya ada treatmentnya kan, kalau daging harus begini, harus kalau sayuran harus begini gitu kan. Nah, Mas itu ada kadang-kadang isu nggak soal ada kebutuhan storage dari makanan yang akhirnya membuat ini tidak bisa ditangani dengan baik gitu? nggak spesifik tentang itu sih, cuman apa namanya ada laporan juga kan kalau misalnya ada rekomendasi juga kan kalau misalnya pengangkutan dari dapur MBG ke sekolah-sekolah itu kan mestinya pakai mobil yang suhunya bisa diatur kayak gitu, bukan mobil box biasa kayak gitu misalnya. Atau direkomendasikan juga masaknya itu di sekolah, bukan di dapur terus kemudian dibawa ke sekolah. Nah, Jadi fresh gitu ya. itu lebih fresh gitu. Jadi apa namanya modelannya mungkin anak-anaknya yang bawa rantang, bawa tray-nya itu, terus kemudian dapurnya ngisiin kayak itu bisa jadi itu lebih fresh daripada masaknya di dapur MBG yang mungkin harus ngelewatin macet segala macam kayak gitu, nyampe di sekolah mungkin sudah basi karena mobilnya tidak dilengkapi peralatan yang semestinya gitu. Nah dari catatan penyebab itu ada indikasi berarti biayanya masih kurang untuk bisa memenuhi semua standar itu. Ada nggak indikasi ke situ pada akhirnya karena ini kita nggak cukup biayanya untuk memenuhi standar yang kayak gitu, katakanlah untuk menyediakan mobil dengan cold storage dan semacamnya gitu untuk bisa menangani makanan gitu. Gede banget ya. Nah, anggaran gede banget kan karena memang banyak banget yang harus di cover kan. Maksudnya apakah ada isu ke situ Mas karena nggak bisa menyediakan itu pada akhirnya karena si anggaran yang terbatas tadi, ada nggak? Tapi nggak harus itu kan? Harus sampai ke situ sih. Maksudnya nggak harus menggunakan katakanlah mobil yang punya nggak harus suhu misalnya itu. nggak harus kalau misalnya diperhitungkan misalnya jaraknya memang tidak terlalu jauh. Jadi misalnya SPPG-nya itu dapur MBG-nya melayani dibatasi nggak terlalu banyak gitu. Pada praktiknya? Nah, itu aku nggak punya datanya. Maksudnya kalau misalnya memang satu dapur MBG melayani terlalu banyak gitu kan berarti ya memang handlingnya lebih menantang kan, lebih challenging gitu. Oke. Dan menurut Mas Uyung mendingan ini dimasak di sekolah aja lebih baik dong berarti. Jadi uangnya kita kasih ke sekolahannya yang masakin buat anak-anaknya. Dimasak di dapur sekolah. Menurut saya ya tergantung kalau misalnya memang apa namanya tidak memungkinkan untuk menjamin produksi dalam jumlah banyak terus kemudian mendistribusikan dalam kondisi sampai di sekolah masih fresh ya mendingan di sekolahan. Tapi kalau misalnya memang bisa difasilitasi kayak itu tadi misalnya mobilnya mendukung untuk seperti itu ya nggak masalah, mestinya mau diproduksi mana aja. Tapi MBG ini selama ini memang tidak di dapur sekolah ya Mas? Enggak, ada SPPG ini umumnya bukan oleh pihak sekolah. Bukan.
di luar berarti vendor beda dari sekolah. Dan itu melayani beberapa sekolahan kayak gitu. Beberapa area, sekolah. Di satu area gitu. ya. Misalkan kayak Jaksel punya satu nih. Jaksel punya beberapa sih. Kayaknya satu kecamatan apa. Jadi bisa per dibilang kayak kecamatan. bisa jadi Oke. satu vendor tuh melayani untuk 3 sekolah misalnya. Bisa. Wah, Banyak. Itu banyak banget loh. Nah, itu banyak. makanya challenging. Satu sekolah aja ada berapa murid tuh yang dibikinin. Iya makanya. Tapi kalau misalnya katakanlah nih ya, ini kan di sekolah masing-masing sekolah tuh biasanya ada kantinnya kan. Nah, kantin ini kan banyak petugas-petugasnya juga, ada penjual-penjualnya juga. Kalau misalnya dibikin kayak gitu Mas, kayak mereka jadinya nggak jualan makanannya yang biasa mereka jual, jadinya mereka digantikan pendapatannya lewat si program MBG ini gitu. Itu possible nggak sih? Ya mestinya bisa-bisa aja ya. Ya itu salah satu gagasan Iya. yang muncul seperti itu. Jadi Iya. memberdayakan sekolahan di sekolahan ada kantin. Nah, kantinnya itu yang jadi vendornya gitu kan. Soalnya tinggal diajarin aja kan si petugas kantinnya Iya, gimana iya. cara masak. Ada kan beberapa sekolah yang kemudian menolak MBG yang dari dapur MBG itu karena sebelum ada MBG pun mereka punya catering gitu kan. Iya, Cateringnya iya, lebih iya. terjamin kayak gitu. Mereka menolak yang dari MBG, terus mereka bertahan pakai catering yang selama ini aja lebih terjamin gitu. Yang bisa Bayar nolak tuh cuma deh ya gitu. betul, yang bisa nolak tuh cuma swasta ya Mas ya. Kalau negeri harus wajib. Apa gimana sih aturannya? Nggak tahu aku, tapi kemarin sih pada akhirnya kan BGN kan bilangnya ya kita menghargai karena pilihan kan. Soalnya memang dari yang gue denger juga ada beberapa sekolah yang bisa nolak gitu. Iya. Soalnya mungkin kan nggak tahu ya, cuman kalau misalkan ada satu sekolahan nih, misalkan sekolah anak gue, menunya tuh kalau tiba-tiba dikasih MBG takutnya anaknya nggak suka. Antara nggak itu suka bisa juga. atau bisa juga nggak cocok alergi Atau nggak itu kan cocok, juga iya sebenarnya benar-benar. kan Jadi banyak mungkin hal yang- pemikirannya kayak gitu. Sementara kalau misalnya taruhlah di sekolahnya anakku juga kan ada tiap hari apa gitu kan memang makan bersama gitu kan. Itu hari sebelumnya pasti diinfoin menunya ini apakah ada yang alergi gitu. Nah, itu apakah kalau di MBG yang semasal ini ada treatment seperti itu kan Oh iya, kayaknya benar-benar. enggak ya. Kalau Benar, Mas Uyung setuju. anggota DPR, apa usulan dari Mas Uyung biar program ini bisa lebih baik? Usulannya diperbaiki. Ya macam-macam kan masalahnya juga kan beda-beda kan di tiap lokasi kan macam-macam jadi ya. Tapi harusnya core bisa- masalahnya kan itu Mas, soal kapabilitas si SPPG-nya yang akhirnya membuat mereka tuh tidak bisa memenuhi standar-standar yang sudah ditetapin itu. Nah makanya ditetapkan standar dan harus comply ke standarnya itu. Kalau misalnya Iya. memang tidak sesuai standar ya jangan dipakai gitu kan. Gitu. Ya harus ketat sih monitoringnya, maksudnya pengawasannya. Iya sih. Jadi masalahnya apakah memang ke literasi para petugas yang ada di SPPG itu atau sesederhana karena memang saat ini banyak banget yang harus dilayani aja dan sementara SPPG-nya belum Bisa banyak gitu. semuanya ya, bisa semuanya karena kalau kaitannya dengan literasi itu juga isu tersendiri karena ada laporan juga karena di beberapa dapur MBG itu kan mestinya didampingi oleh ahli gizi. Nah ahli gizinya itu kadang-kadang ada yang baru lulus kemarin gitu, belum punya jam terbang gitu. Jadi maksudnya pengalamannya masih minim. Taruhlah kamu ngeladenin kondangan di kampung di RT-mu aja belum pernah masa melayani kayak Iya, gini gitu iya. kan. Iya, Itu iya. juga dipertanyakan apakah bisa kayak gitu menghandle kayak gitu. Itu juga masalah juga. Jadi mestinya melibatkan ahli gizi yang berpengalaman untuk bisa memonitor yang seperti itu. Oke. Nih aku punya satu pertanyaan, soalnya dari tadi pagi di Tok sama di Gram banyak banget video-video muncul. Ada orang tua ngantar anaknya sekolah terus ngomong gini, nanti kalau dikasih makanan sama ibu gurunya jangan dimakan ya. Maksudnya Karena begitu. pada takut pasti. Karena pada takut, Iya. jadi ragu kan, jangan dimakan ya. Nanti kalau dipaksa bilang jangan ya, nggak boleh ya. Dan itu tuh gue ngeliat nggak cuma satu, tapi beberapa gitu. Nah itu tuh Pastilah. solusinya tuh gimana Mas? Untuk supaya orang tua bisa percaya lagi, nggak apa-apa anaknya makan MBG. Ya gimana ya? Ya pastikan tidak terjadi Diperbaiki lagi ya. programnya, ya. Diperbaiki program pastikan kalau usulan yang apa namanya yang ekstrim ya dihentikan dulu sementara untuk evaluasi total gitu loh. Jadi dipastikan SOP-nya seperti apa itu di apa namanya dimatengin terus kemudian dijalankan dengan tegas supaya
ya lebih meyakinkan. Kalau misalnya masih terjadi lagi ya wajar aja kalau orang pada khawatir gitu. Iya. Tapi respons para orang tua tuh sudah jadi barang tentu nggak sih Mas kalau memang programnya dilihat banyak kasus keracunan kayak gini, tentu mereka nggak mau ini terjadi ke anak-anaknya. Sudah pasti kalaupun Iya. ada makanan atau program itu di sekolah, mendingan gak usah dulu deh, ya kan? Iya, Pasti di-pause pada kayak dulu gitu gitu. kan. Iya, iya, Sehingga akhirnya kayaknya mending juga programnya di stop dulu ya Mas, bukan dibatalin tapi lebih ke Di-pause dulu. pause dulu. Stop untuk dievaluasi gitu sih Iya, katanya yang betul. maksud. Cuman kalau misalnya case-nya adalah di sekolah itu misalnya hari pertama kelihatannya meyakinkan, terus kemudian orang tuanya pada tahu, oh ini vendornya dari sini dan kayaknya aku kenal orangnya, ini bisa dipercaya kayak gitu. Ya mungkin percaya aja karena kan beda-beda ininya. Betul sih. Cuma kayak biar seragam aja gitu Mas, biar masing yang apa fokus gitu, fokus dalam proses perbaikan Perbaikan, ya. programnya itu. Jadi nanti outputnya pun ditemukan tidak ada lagi tuh kasus-kasus keracunan Ya, itu. ya memastikan tidak karena kalau berturut-turut terjadi lagi ya wajar sih kalau orang khawatir. Iya. Iya, iya. Tapi usulan terbarunya justru menghilangkan kata gratisnya ya Mas. Ya itu salah satu Jadi, karena gratisnya makan itu tadi bergizi ya gratis murah itu tuh kan sesuatu yang Kayak kayak asal-asalan gitu kan jatuhnya gitu. Walaupun pada akhirnya in a gratis, way. Ya tapi nggak benar. usah dibilang gratis gitu mungkin gagasannya mungkin Makan seperti itu. siang bergizi, makan pagi bergizi, Makan siang. bergizi bareng. Ya udah deh kalau gitu disuruh bayar aja kita. Makan bergizi 10.000 bayarnya gitu. besok gitu. Pokoknya harus ada gizinya aja, harus ada nutrisinya, isinya gitu. Oke. Tapi semoga deh. Karena ini adalah sebuah program yang bagus gitu Programnya sebenarnya. bagus dan ini juga diterapin juga di banyak negara juga Iya. sebenarnya kan. Cuma Iya. itu. Bagus nggak bagus sih, mas saya sudah terlanjur berjalan untuk Udah terlanjur. dihentikan itu dilematis juga Iya. karena Maksudnya niatnya iya. baik mas, Niatnya baik baik, karena betul. pengen memenuhi gizi anak-anak yang memang masih dalam masa pertumbuhan gitu ya, Iya. termasuk juga ibu hamil dan yang lainnya. Tapi ya rasa-rasanya lebih bijak kalau fokus dulu untuk memperbaiki programnya baru nanti dilanjutin. Jangan berjalan paralel menurut gua karena Setuju. pada akhirnya itu kayak yang ditemuin sama Pocut, banyak orang-orang yang pada akhirnya minta nggak usah dimakan. Nggak usah Karena akhirnya dimakan, mubazir iya. kan. Mubazir Kalau mubazir jatuhnya, betul, itu uang setuju. kita juga masalahnya yang ada di situ. Jadi daripada uangnya menguap tanpa ada manfaatnya, mendingan kita evaluasi dulu. Di sisi lain ada yang nyuruh makan aja susah banget, ini malah disuruh nggak makan malah. Tapi bukan jadi nggak disuruh makan. Ya bukan nggak disuruh makan ya. Bukan, tetap Bukan. makan dong. Iya, iya, Kalaupun iya. ada yang kurang, ya mungkin bisa dibantu lewat bansos. Iya. Nggak mau bekal dari rumah, maunya MBG saja gitu. Oh udah ada yang kayak gitu mas? Emang Ada udah yang ada yang kayak kayak gitu, gitu? ada nggak, Mas? Maunya MBG, nggak mau dari Nggak mau rumah. makan di rumah. Soalnya enakan masakan MBG. ibu nggak enak. Masakan ibu asin. Tapi kalau kita tanyanya ke anak-anak ya mungkin ada keseruan tersendiri ya mungkin di beberapa sekolah kayak gitu. Soalnya makannya Menu bareng kan. gitu, kayak gitu. Iya, Rame, iya, menunya iya. samaan gitu. Terus ada drama-drama potongannya nggak bener lah apalah kayak gitu. Oh laukku kurang satu gitu. Ih kok kamu kayak gini kan bener-bener ngebayangin sih. Tapi itu seru sih. Terus yang paling penting adalah jam pelajarannya berkurang gitu. Sebenarnya Oh, itu iya yang juga ya. terpenting. Itu yang Iya terpenting juga buat ya. anak-anak. Tapi beneran jadi berkurang ya? Harusnya gak sih? Nggak tahu. Saya juga gak tahu, kebetulan sekolah anak saya belum dapat. Atau jam istirahat mereka yang berkurang karena dipakai buat makan jadinya. Harusnya Buat enggak makan sih? mungkin sudah bisa diperhitungkan, tapi kadang-kadang ngumpulin anaknya. Ngumpulin gitu. Kan makan anaknya waktu ya. sendiri juga gitu kan. Aduh Apalagi repot kalau lah nih. anaknya ratusan. Suruh barisnya kan Sorry, nggak ratusan. Jutaan kan tiap hari dikasih makannya juga. kan satu barengan. sekolah aja. Satu sekolah kan Iya. cuma ratusan isinya. Ya kalau digabung Iya nggak sih? maksudnya sama yang lain juga. Ya Iya, oke, kayaknya. kita ke Brigade Ade aja dulu Iya, boleh iya. nggak? Sebelum Boleh, kita boleh. berpisah sama Mas Uyung, kita mau menerima laporan kedua sore ini dari Brigade Ade. Selamat sore Selamat Brigade sore Ade. Brigadir Ade. Nah ini Brigade Ade masih di studio. Kita langsung aja dengerin laporan dari Brigade Ade. Silakan. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan Pocut. Selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Namun dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota sudah terpantau adanya kepadatan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tol Gate Bogor, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Bogor yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Terlihat kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Slawi akan menuju ke arah Semarang ataupun Tegal Kota juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak jalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Tohpati, Bali. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Denpasar yang akan menuju ke arah Gianyar juga terpantau kondusif lancar. Dan kami menghimbau bagi para pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sinta melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Pocut di studio. Baik, terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Selamat sore. Selamat bertugas Terima kembali. kasih, selamat bertugas kembali. Nah, ini gue baru lihat tadi video Video apa? menu MBG bikin burger. Jadi Oh, dia dia nge- DIY gitu. Iya, DIY. Oh iya. Coba Tuh. kasih lihat. Tuh. Dia ngambil rotinya, terus dia ngambil telur ini lagi, telur Oke, ceplok, telur ceplok, pakai keju, oke. pakai selada, sayuran dikit. Oh jadi kalau misalnya nggak suka sayur dia bisa nggak makan dong tuh seladanya Iya, ya kan? sama ada sausnya juga. Oh dapat saus. Oh, udah deh, habis itu makan deh. Jadi deh. Iya Robun. Ya Robun. Oke jadi ada MBG versi DIY dan itu sebenarnya nggak apa-apa juga kan ya Mas ya? Iya nggak apa-apa. Masih bergizi kan itu? Ya, tergantung yang dirakit apa dulu. Apa dulu yang mau Itu dipenuhi kan, nutrisinya kemarin ya? juga jadi kritikan apa namanya Iya. burger kan pasti ada dagingnya itu. Nah dagingnya itu daging beneran atau daging olahan yang kadang-kadang lebih banyak tepungnya daripada. Enggak, tapi yang tadi videonya Iya. kita bukan daging mas, telur Telur. doang. Telur ceplok sama Jadi, keju. Nah, makanya nggak Proteinnya ada, dari telur. nggak ada patokan harus apa gitu isinya gitu. Yang penting ada protein, ada serat sekian gram gitu. Panduannya sih seperti itu. Tapi kayaknya jangan burger sih. Jangan deh. burger. Tapi ya jadi seru DIY dia. Jangan. Jadi bisa bikin konten. DIY-nya di program lain aja, jangan MBG. Udah, itu juga kan dikritik karena bukan makanan kita. Masa itu yang kita promosiin gitu. Oke deh, kalau gitu kita sudahi obrolan bersama Mas Uyung sore hari ini di editorial review. Terima kasih Mas Uyung. Terima kasih banyak Mas Uyung. Kita menuju Bali abis ini ya. Kita menuju Bali. Sunset Talk kita menuju Bali. Kita miss flight nggak ya kira-kira? Aduh, nggak apa-apa. Kita akan ada teleportasi. Kita tinggal gini. Teleportasi, betul. Nyampe Lombok, Bali, Kuta. Iya. Makanya kalau mau lihat kita di Bali, Lebih ke pusing sih gue nih. jangan kemana-mana. Tetap di Detik sore. Gak Cuma Hore. Balik lagi nih Detik sore. Gak Cuma Hore-Hore. Udah sunset talk nih. Udah ada mataharinya tuh mau turun. Betul. Saatnya kita tuh ikut turun kan. Saatnya kita ke Bali. Yeay. Udah lama banget ini sunset talknya kita nggak virtual.
karena memang jauh sekali kita harus menuju ke Mataram sana. Jadi kita Betul. mewakilinya bersama dengan Ahmad Fikri yang sudah ada di lokasi yang bakal cerita soal keseruan parade pembalap MotoGP di Mataram. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mas Selamat Ahmad sore, Fikri. Mbak. Mas, selamat sore. Selamat sore. Ini lagi di mana lokasinya Ahmad Fikri? Saya lagi di Teras Udayana, lokasi tadi para rider berkumpul ya. Oh, sorry. Ini bukan yang simpang mau menuju ke arah sirkuit ya? Bukan ya? Bukan, ini di Kota Mataram. Kalau di sirkuit itu di Lombok Tengah. Oke. Jaraknya sekitar 30 kilo. Baik. Ya. Tapi ini tadi tempat yang dilalui juga sama para pebalap juga untuk melakukan parade. Betul, di depan saya ini ada panggung tempat tadi para 10 rider yang ikut berjoget tadi sama Oke. salah satu Iya. dancer dari Boleh dong Kota liatin Mataram. kita? Iya, masih ada nggak panggungnya? Panggungnya kebetulan di Coba. tepat di belakang saya. Nah, Agak itu ada backlight. panggung di belakang. Kalau mau jalan-jalan juga langsung ngeliatin ke kita gimana kondisi POV dari Mas Ahmad Fikri juga boleh. Jadi diceritain ke kita ini ada apa aja di sana. Ada panggung Teras Dayana. Memang saya agak membelakangi matahari jadi agak backlight. Baik. Mohon Iya, iya. maaf. Nah itu Nah, kelihatan ini kok. kelihatan nih tadi. Ini ada penonton semua, rame di sini ada ribuan, tapi ribuan warga yang nonton di sini di belakang saya. Kemudian di sini ada panggung. Tempat di Oh, jadi samping saya kayak ada semacam amphitheater gitu ya Mas ya? betul ini kayak ada semi teater lah dibuatkan oleh wow. wali kota di sini untuk ada acara. Jadi penonton bisa di atas. Begitu Mas. Baik. Oke, kalau gitu coba ceritain Mas keseruan paradenya hari ini seperti apakah? Jadi baik Detikers, selamat petang. Kalau di Lombok sudah azan maghrib ya. Betul, 1 jam lebih cepat ya. Betul, jadi tadi ada sekitar 10 rider yang memang ikut parade rider dari Taman Sakareang menuju ke Teras Udayana. Itu jaraknya sekitar 2 kilo. Mereka dari Taman Sakareang itu disambut oleh ribuan masyarakat dan disambut oleh beberapa fans. Di situ ada Peko, Merbodeni, kemudian Raul Fernandez, Luca Marini, dan salah satu rider kita yaitu Mario Aji yang ikut tadi parade. Kemudian setelah parade, rider kembali ke hotel masing-masing ya, yang ada di Kuta Mandalika ya, gitu. Ini Marquez nggak ikutan tapi tadi ya? Kebetulan Marquez tiba di Lombok sekitar pukul 17.00 ya. Oh baru saja tiba. Oh baru ya. Baru tiba ya. Sehingga tidak bisa ikutan bareng sama 10 pebalap lainnya gitu ya? Memang Marquez tidak dijadwalkan untuk ikut parade, pada MotoGP tahun 2025 kali ini. Karena kan beliau sudah bertemu dengan presiden ya di istana. Betul. Iya. Jadi tadi yang kelihatan tadi ada Peko juga tadi di layar kelihatan ya. Ada dalam Ya, ada Peko. kerumunan juga. Tadi agak menarik juga diajak dancer oleh salah satu dancer dari Kota Mataram yaitu Nurul Azizah ya. Memang dancer ini sudah melalang buana dan yang saya lihat itu adalah Raul Fernandez ya dari tim Gres ini yang sangat antusias ya ikut untuk joget Tabola Bali ya tadi ya. Oh, gimana sih joget bola balet Iya. tuh Mas Ahmad Fikri? Coba dong kita mau lihat Mas. Gimana sih? Saya nggak hafal, kalau pacu jalur saya bisa yang gini-gini. Oh gimana Oh gimana kalau coba pacu agak jalur? munduran dikit biar kita Gimana bisa kalau lihat pacu tuh jalur? tangannya. Itu Ya, aserehe Mas. kali itu, aserehe tadi. Aserehe gitu dong. Ya jadi diajak berjoget oleh dancer tadi, sebetulnya ke 10 rider ini diajak joget, tapi cuman Raul Fernandez saja yang memang Benar-benar joget. Ya benar-benar joget. Gitu. Oh, Peko nggak ikutan joget tadi, Tabola Bale. Peko kayak semacam
eh, menduga-duga kok ini orang-orang joget dan teriak begitu. Dia agak heran. Dia cuma ikut bagian yang Cuman bisa, gini-gininya doang tadi cuman ya. bisa gini ada. Oh Cuman bisa gini-gini, oh gini-gini. gini-gini bisa dia. Gini-gini. Oh, Rambut iya, iya, kepang iya. dua, gini gitu ya. Oke, jadi setelah parade ini apalagi kegiatan di sana sampai menuju ke riding besok? Mulai hari Jumat kalau nggak salah ya kegiatan ya. Betul Mas. Besok itu akan ada kunjungan kedua sekolah yang ada di Lombok Tengah. Nanti akan ikut di situ ada pemilik Lorna yaitu Carlos Espeleta yang akan ikut memang langsung mengunjungi dua sekolah yang ada di Lombok Tengah. Di sini nanti akan ada edukasi kepada para siswa bagaimana mengendarai sepeda motor, keselamatan sepeda motor karena memang cukup tinggi angka kecelakaan di Lombok gitu. Oh, oke. Kita juga mau konfirmasi soal ini tadi ya Cut, soal arahan untuk nanti kalau mau ke sirkuit iya. mendingan pakai motor. Itu gimana sih Mas Ahmad Fikri? Apakah memang tidak dianjurkan untuk pakai mobil kalau memang mau nonton nanti ke sirkuit Mandalika? Dan alasannya apa? Sebetulnya menggunakan mobil sah-sah saja, tetapi jalur ke sirkuit itu besok akan menerapkan kontraflow ya dari kepolisian. Ketika ada kendaraan yang crowded itu akan diterapkan satu jalur ke sirkuit Mandalika. Nah, alangkah baiknya memang untuk ke sirkuit itu menggunakan sepeda motor karena beberapa event sebelumnya itu terjadi penumpukan kendaraan di arah Bil menuju Bundaran Songgong, kemudian dari arah Mandalika ke jalur lama itu juga terjadi crowded di situ. Jadi memang Dinas Perhubungan Provinsi menyarankan agar penonton itu datang menggunakan sepeda motor. Karena kalau crowded itu akan terjadi penumpukan kendaraan di bypass Bil dari arah bandara ke sirkuit Mandalika begitu. Jadi benar untuk menghindari nanti susah keluar dari sirkuitnya ya. Iya. Jadi Betul. pakai motor aja. Dianjurkannya, tapi kalau misalnya mau naik mobil sebenarnya nggak apa-apa juga ya Nggak berarti apa-apa, ya. tapi ya make sure kalau memang nanti mendapatkan kemacetan di tengah jalan itu tidak ada risiko yang dihadang gitu, yang didapat gitu ya. Mas Ahmad Fikri juga soal para riders apa aja tanggapannya ketika kembali hadir mengunjungi Mataram, Lombok, Mandalika, ada komentar nggak dari mereka? Oh tadi saya hampir lupa ya, tadi Alex Rins dengan Fabio Quartararo itu mengunjungi salah satu SMA di Kota Mataram yaitu SMA 2. Tadi memang agendanya cukup mendadak ya. Mereka mengunjungi ke SMA 2 menyapa siswa. Di situ memang sangat antusias siswa yang menyambut Quartararo dengan Alex Rins di situ. Kemudian mereka membagi tips bagaimana menjadi seorang rider, menjadi seorang yang harus berjuang ketika bermimpi menjadi seorang rider begitu. Oh, Dan tanggapan Fabio dengan kondisi antusias fans yang ada di Lombok, yang ada di Indonesia itu cukup membuat dia bergairah besok ketika balapan di Mandalika. Oke, menarik. Nah, sekarang aku penasaran sama ini tiket MotoGP-nya nih. boleh. Ya kan, untuk tiketnya itu dijual ada berapa kategori sih Mas? Terus habis itu harganya berapa dan apakah masih available untuk dibeli sekarang ya? Siapa tahu ada yang kayak last minute ya kan? Iya, pengen deh gue coba. Gimana Mas? Jadi memang untuk tiket itu sudah tadi ada direktur The Mandalika sudah memberikan data terbaru yaitu tiket sudah terjual hampir 87% ya dari 121.000 yang disediakan. Tapi memang khusus untuk warga NTB dan ASN yang bekerja di NTB itu mendapat potongan harga mencapai 50% dari harga normal. Jadi memang tiket-tiket ini ada kelasnya, ada grandstand, ada kelas premium, ada kelas deluxe, dan ada kelas premier begitu. Jadi masing-masing kelas itu ada harga masing-masing. Tapi untuk ASN itu tetap kena potongan 50% dari harga normal. Oh, gitu. ASN diskon berarti. ASN diskon 50%. Mulai berapa tadi harga tiketnya, Mas? Betul,
kalau yang Grandstand itu kalau tidak salah harganya 400, berarti kalau di coating 50% itu menjadi 200.000. 200.000. Kalau yang tertinggi boleh tahu nggak harganya berapa, Mas? Bisa sampai megang kepalanya Quartararo, Wow. Mas. Bisa sampai digendong sama Quartararo. Ada nggak tiketnya? Dan harga premier itu yang ada di paddock itu sampai 15 jutaan. Itu yang paling mahal. Bisa 15 juta. Dari itu bisa bertemu langsung dengan rider, bisa langsung berinteraksi dengan rider. Oh gitu. Bisa foto Bisa bareng. Foto bareng yang kayak Bestiu gitu. Bisa. Kayak Raisa kemarin ya. Tadi sempat foto nggak Mas? Bareng sama Alex Rin sama Quartararo. Saya nggak sempat foto karena terlalu crowded ya, terlalu banyak masyarakat yang iya memang sih, ingin iya. berfoto. Iya benar-benar. Yang juga minta tanda tangan. Iya. Ada juga yang minta dicium, dipeluk begitu kan oleh Peko tadi. Kesempatan tuh ya. Iya, lumayan ya. Pada nginep di mana Mas? Jadi hampir seluruh pembalap itu menginap di seputaran Kek Mandalika ya. Itu di situ ada 5.000 kamar. Sejauh ini mungkin sudah hampir 100% ya untuk kamar hotel terisi di area sirkuit Mandalika. Nah itu juga tuh Mas soal okupansi hotel di Mandalika, di Mataram gitu. Apakah sudah terjadi peningkatan gitu dan bagaimana tingkat okupansinya hingga saat ini menjelang berapa hari lagi menuju balapan? Kalau di Kota Mataram yang masuk ring 2 itu mungkin masih sekitar 70%. Terlebih lagi di wilayah Sunggigi itu mungkin cukup longgar ya, belum sampai 70% gitu. Yang sudah full booking itu hanya di area sirkuit Mandalika. Dan biasanya juga masyarakat tuh buka rumahnya buat jadi guest house gitu ya? Kalau pas lagi... Betul, jadi ada server kita ya yang dulu di program Pak Sandiaga ya, di situ ada beberapa rumah di area sirkuit itu dijadikan area homestay rumahan. Betul. Baik, ini udah makin malam juga di Mandalika, kelihatan langitnya Iya, semakin udah gelap gitu ya. kelihatan. Tadinya cukup terang gitu sinar mataharinya. Ini pasti Mandalika, Mataram, Lombok makin ramai juga kedatangan para turis. Semoga lancar acaranya, semoga nanti balapannya seru gitu ya dan bisa membawa baik nama Indonesia juga buat tamu-tamu yang datang juga. Mas Ahmad Fikri juga selamat bertugas mengawal balapan MotoGP seri kali ini. Ini termasuk seri akhir-akhir ya di Seri musim akhir-akhir ini ya. Udah ketahuan juga soalnya juaranya Marquez, tapi mudah-mudahan balapannya tetap seru gitu walaupun udah ketahuan juaranya. Iya, tapi pasti tetap seru lah. Pastilah. Iya. Kita nantikan informasi menarik lainnya dari Mandalika. Mas Ahmad Fikri, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat malam. Oh, selamat malam. Iya. Betul, udah malam ya. Selamat malam. Joget dulu dong, tak bola balik. Tak boleh balik. Oh iya. Oke. Kita mau closing barengan gak nih? Oh nggak usah, udah duluan. Udah Kita duluan, closing guys. dari sini aja ya kalau gitu ya. Pocut, we have to go now. Yes. Udah jam 17. Yuk, kalau 19 itu waktunya saya nanti bertugas lagi. Nanti Bapak bertugas lagi. Bapak ada istirahat 1,5 jam lumayan ya Pak Lumayan. ya. Tapi besok kita hadir lagi di Tikers Detik Yes. Sore seperti biasa dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Senin sampai Jumat. Terima kasih sudah mau menyaksikan Detik Sore hari ini. Kita pamit dulu. Edward Rusmorangkir pamit. Pocut Kameral pamit. Seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.